Oh, ada dua. Oke. Jadi saat ini memang banyak pemberitaan. Oh, ini ada sebelumnya saya perkenalkan dulu. Sini udah pada kenal juga semua dari Fembi ya, Pak Fembi. Ini mewakili RIB Banten. Tadi ada Bro Lukas juga ya sebetulnya tadi ya. Oh, saya lihat ya. Ya, tapi ini kita mewakili RIB dari RIB Banten, Pak Fembi. Malam teman-teman semua. Selamat sehat semua ya. Sehat Pak. Ya, kemudian ada Bro Darmadi yang baru bolak-balik dari BI. Selamat malam, Malam Bro semuanya. Darmadi. Malam semuanya. Ya, dari mewakili RI Indonesia dan ada Pak Daniel Handoyo. Apa kabar Pak Daniel? Selamat malam. Malam, Pak Ali, malam teman-teman semua, malam semua. Pak Darmadi, malam Pak Fembi. Oke, jadi kita mulai aja ya. Jadi ini tektokan aja. Ada pro dan kontra yang bilang ini harga second itu kan banyak pemberitaan memang katanya anjlok koreksi sampai 50%. Gitu ya. Dan itu terjadi di Menteng, Pondok Indah, dan Kelapa Gading. Gitu ya. Nah, ini kita langsung aja nanti kita ngobrol sama, ini kita santai aja ya. Santai aja. Saya mau tanya tanggapannya nih. Dari RIB dulu, mewakili RIB Pak Fembi. Ini sebetulnya yang terjadi seperti apa sih ya di ini ya, di lapangan. Nanti pertanyaannya dari saya mungkin agak kritis, agak nyerempet-nyerempet dikit, nggak apa-apa Pak. Kita ini sambil santai aja ya. Ya. Silakan Pak Fembi. Oke, untuk harga sih Pak, kalau boleh dibilang memang dari mulai sebelum COVID ya, itu kita tuh dari 2000 berapa ya, 2010, 2000 sampai 2016 itu kan saya rasa di setiap daerah ya, kebetulan saya dari Banten tapi tahu juga wilayah dari DKI dan sekitarnya itu harga kan naik dengan pesat ya kan. Waktu itu ekonomi lagi bagus, semua daya beli juga lagi bagus, jadi naiknya dengan pesat sekali, kencang sekali lah naiknya. Nah, apabila satu harga atau ini sama nih, mau di properti mau di saham ya kan, aturannya kira-kira mirip lah. Apabila harga naik terlalu cepat, terlalu panas ya kan, itu pasti nanti akan ada koreksi sedikit gitu. Nah, koreksi-koreksi ini biasanya memang terjadi kalau marketnya udah mulai overheat ya kan, tapi biasanya itu hanya koreksi sedikit lah, nggak terlalu banyak. Nah, ini yang saya lihat mungkin setelah mulai ada koreksi baru mau berjalan naik lagi, market mungkin kelihatannya agak kena COVID ya pada waktu itu. Jadi, nah kena COVID ini otomatis kan semua ekonomi, pergerakan aktivitas dan lain-lainnya juga mulai menurun gitu. Nah, betul harga ada koreksi betul, tapi kalau dalam tadi obral ya kan, dalam arti jual rugi, jualnya benar-benar itu menurut saya sih enggak. Jadi mau tetap steady. Kalau kita investasi properti kan bukan berarti short term ya, bukan 6 bulan, bukan 1 tahun gitu. Kalau yang mid sampai long termnya itu masih bagus kok, harganya masih profitable, dan para yang menurut saya yang masih mungkin bukan BU lah gitu ya, belum masuk taraf BU banget, mereka masih bisa nahan barang dan mereka akan nahan barang untuk kedepannya setelah kita melewati masa-masa COVID ini pasti, dan saya cukup yakin market itu pasti akan naik gitu, harga nilai propertinya pasti akan terus naik lagi. Pak Fembi, saya selalu berpegang sama data ya Pak Fembi ya. Ya. Kalau kita kan bicara, oke Pak, ini ada yang obral 50, 40, 30. Data pastinya di lapangan yang udah terjadi transaksi berapa Pak Fembi? Karena kita kalau ngomong gitu-gitu aja kan ya semua juga, oh ini obral, tapi pastinya ada nggak sih yang terjadi transaksi gitu? Ada. Jadi kalau terutama mungkin daerah saya ya Banten ya, kalau yang saya lihat itu bisa maksimum koreksi itu sampai 20-30%, yes Pak. Tapi itu dari harga yang tertinggi lah ya, yang kemarin yang achieve tertingginya, mungkin itu sekitar 20-30%-an ada Pak. Di wilayah mana Pak, kalau boleh tahu Pak? Banten Pak. Jadi kalau Bantennya di mana tuh? Serpong, BSD, Tangerang, jadi yang masih wilayah yang utama lah ya. Kira-kira sekitar situ Pak harganya. Oh, tapi ada yang masih tumbuh nggak Pak? Masih tumbuh, masih second ya. Kalau pengembang kan naik semua nih, tapi kalau kita ngomong second, yes.
masih tetap ada Pak, tapi memang skalanya udah mulai terbatas ya. Jadi kalau kita ngomong sekarang demografi harga nih ya, demografi harga mungkin yang di 1,5 M ke bawah itu ada beberapa segmen yang harganya masih naik. Jadi masih bisa profit Pak sebenarnya pada saat ini dijual. Cuman mungkin profitnya lebih sedikit lah dibanding kemarin-kemarin pada waktu lagi hot-hotnya gitu ya. Kira-kira gitu. Oke, kita tunda dulu Pak Feby. Bro Darmadi, ini yang kemarin paling pernyataan 50% tidak setuju katanya kan? Oh, tidak setuju ya. Oke. Gimana? Paling senang ketemu dengan semua teman-teman. Saya selalu mengacu dari practical things dan saya setuju dengan Pak Ali. Kita mesti fokus terhadap data. Jadi ketika saya mendapat berita itu, karena zaman sekarang kita di rumah semua nih, WA masuk, video masuk, banyak banget nih. Jujur, kemarin ketika CNBC posting itu video, kebetulan ada di sini, saya nggak dengar Pak Clement punya video waktu itu. Jadi saya udah kadung kesel ngelihat berita-berita di sosmed ya, pemberitaan dari Kumparan lah, semua tuh ada ya, Detik News. Dan semuanya tuh kayaknya bilang properti lagi hancur. Dan memang 3 topik yang mereka bawain tuh Menteng, Pondok Indah, kemudian Kelapa Gading ya gitu ya. Itu saya kesel gitu. Saya bahkan belum lihat videonya CNBC, saya udah ngomong, Pak Clement ini ngomongnya kok bisa begitu ya? RB kok kita ngomongnya begitu? Saya udah kesel gitu. Tapi kemudian saya ngecek videonya itu. Lah, ternyata Pak Clement tuh ngomongnya benar. Jadi wartawan ini nanya, Pak Clement jawab, wartawan itu kekeh dengan poinnya dia. Jadi saya ngelihat nih, wartawan ini kadang-kadang sudah ingin menciptakan berita, bukan mencari berita lagi nih, menciptakan berita. Dan saya bilang kalau udah mau menciptakan berita ini bahaya sekali gini. Karena banyak broker yang waktu dengar itu, ada sebagian broker senang. Wah, bagus nih supaya pemilik properti jangan jual mahal ya. Sekarang udah susah nih, makanya lu cepet-cepet lepas. Tapi ada sebagian broker lagi yang mengatakan gini nih, waduh, ini pembeli nih pada nekat sekarang nih. Kalau nawar udah gila-gilaan nawarnya gara-gara pemberitaan seperti ini. Bro Darmadi, kita tahan dulu. Ini ada Pak Clement nggak di sini? Ada Pak Clement tadi saya lihat. Pak Clement mungkin bisa kasih tanggapan Pak. Oke. Sebenarnya apa yang ditanya itu kan pertama adalah kondisi pasar. Bagaimana saya bilang kepada wartawan CNBC bahwa saat ini lebih banyak yang jual dan antara demand dan supply. Jadi demand-nya itu pembelinya terbatas dan supply yang mau jual rumah lebih banyak. Saya bilang. Nah, mereka menanyakan bagaimana harganya. Dan saya jawab bahwa harga itu semua keputusan daripada si pemilik. Karena pemilik yang menentukan. Tetapi saat ini namanya pembeli, mereka menginginkan untuk mendapatkan harga yang terbaik, saya bilang. Saya juga kaget. Pas beritanya muncul, ternyata properti obral 50%. Apa yang saya sampaikan. Apa-apa, itu di satu sisi mungkin agak nggak bagus, tapi di sisi lain itu properti jadi naik lagi beritanya. Ya, tapi satu hal ya kalau kita lihat, kita akuin bahwa dengan kondisi saat ini, pandemik ini adalah ya orang lebih banyak menjual rumah dibandingin pembeli. Pembeli tidak banyak, makanya pembeli pun juga lebih pintar sekarang untuk mendapatkan harga yang terbaik gitu. Dan beberapa daerah emang terkoreksi, Pak Ali. Ya, Bro Clement, kalau sebelum ke Pak Darmadi lagi, boleh tanya nggak itu yang Bro Clement ini ada spesialis di mana nggak wilayahnya yang persis tahu gitu? Oh, kalau saya bilang Pondok Indah itu dulu 2019 itu bisa 50 sampai 60. Kebetulan saya di broker kan saya ya Jakarta Selatan, Jakarta Utara, saya tahu lah gitu. Jadi kalau kita lihat 2019-2018 kalau dibilang Pondok Indah itu dulunya itu 50 sampai 60. Bukit Golf itu bisa sampai 100. Tetapi saat ini yang beberapa listingnya itu yang itu kurang lebih transaksi 30 sampai 35 juta per meter. Oh, oke. Oke, thank you Bro Clement ya. Kita tahan dulu ya. Kita kembali ke Bro Darmadi. Bro Darmadi, tadi udah kita teman-teman semua di sini udah tahu ya, ada klarifikasi dari Bro Clement juga supaya nggak salah. Ya. Jadi Bro Clement setelah saya nonton videonya dia sangat wise memberikan
pandangan, yaitu di mana supply-nya banyak, demand-nya dikit, harga terkoreksi, dan Clement waktu itu mention mungkin angkanya ya 10% lah begitu, which is very reasonable. Nah, saya mau lihat Pak Ali, satu poin yang paling penting adalah di mana lokasi properti itu turun banyak. Kalau saya bisa asumsi, lokasi itu turun banyak di daerah di mana waktu itu pembelinya investor. Jadi dulu mana tuh? pembeli. Halo? Di wilayah mana tuh? Investor kita ambil contoh Tangerang lah ya, Serpong, BSD itu kan investor tuh banyak tuh beli-beli di situ. Mulai dari spekulan hilang, sisa investor. Nah, investor itu kan pengen make money ya. Mungkin mereka udah untung, mungkin sekarang nggak untungnya lebih. Jadi mereka mau lepas. Jadi itu cengli. Tetapi kalau kita seser Menteng, Pondok Indah, Kelapa Gading, itu end user, orang yang punya properti. Jadi kalau dia sekarang jual murah, ambil contoh banting 50%, dia nggak bakal beli properti lagi. Dia nggak bakal beli properti di daerah tersebut lagi karena dia nggak akan bisa dapat properti. Ya, jadi menurut saya mungkin pemberitaan itu terlalu disamaratakan, turun 50%. Pondok Indah juga kalau Anda tahu ya, Pondok Indah tuh ada 3 kelas. Satu yang kelas atas, which is sekarang angkanya sekitar 40 sampai 50. Kelas menengah 30 sampai 40, dan mungkin kelas-kelas yang paling lebih kecilnya itu 28, 27 juta. Jadi singkat cerita kita harus melihat market yang seperti begitu. Gua ada beli. Halo, saya dengar banyak bocor nih. Halo, ya. Bro Pimpin mungkin dicek Bro Pimpin yang itu di mute, tolong di mute semua ya. Nah, poin tadi saya ngecek ke agen-agen saya. Jadi Pak Ali kan mau data, jadi saya ngecek ke. Jadi kemarin ketika saya dengar pemberitaan sudah begitu, bolanya sudah kencengnya seperti begitu, saya cepat-cepat kontak kepada Ibu Hilda kompas.com. Saya bilang, Bu, Ibu mesti ngelurusin ini barang, Bu, karena kayaknya nih saya baca artikelnya saru, nggak ada data ini, Bu. Oleh sebab itu saya tadi langsung ngundang 3 agen saya yang memang main fokus di Pondok Indah, Kelapa Gading, dan Menteng untuk bisa videoin langsung. Saya videoin, saya potong CNBC punya depannya itu, kemudian saya sambung. Karena bagi saya nih, kalau kita tidak kontra, market akhirnya terima kenyataan. Ambil contoh kemarin, siapa yang nonton sepak bola itu? Itu Inggris sama Denmark. Itu Inggris dapat penalti di menit 104. Kita nggak kesel-kesel, ya kondisinya 2-1 gitu kan. Mestinya orang ribut itu kan diving itu, ya kan? Tapi kalau nggak ada yang teriak diving, ya akhirnya gol deh 2-1 gitu ya. Ya, bagi saya sama. Saya juga tadi pagi langsung saya blast berita untuk counter yang obral itu 50%. Jadi semua udah naik beritanya, dan acara ini juga menurut saya sih ini bisa counter yang negatif jadi positif gitu ya. Counter berita-berita negatif. Jadi ini ada media juga bisa jadi ada klarifikasi. Bro Darmadi, saya tadi mikir sama dengan pernyataan Bro Clement ya. Berarti Bro Darmadi ini setuju juga bahwa di Pondok Indah itu ada yang diskon sampai 50%. Enggak percaya, saya enggak percaya. Tadi bahkan, Bro Clement tadi ngomong angka 50-60 juta itu jauh sebelum COVID itu. Ya, saya sangat yakin. Sorry. 2019 itu 50 sampai 60 juta, di tahun 2020 itu bisa jadi 35 juta. Enggak. Saya rasa enggak. Sangat yakin enggak. Ya, sangat yakin enggak. Tapi memang saya tahu Pondok Indah memang pernah 50-60 juta. Tapi bukan di 2019. I think probably 2017, masuk sedikit 2018. Dan Anda tahu tadi Pak Fembi tadi mention bahwa sebenarnya properti itu udah mulai turun itu 2015 udah mulai semester 2 udah rasa. Ya, karena dari transaksi yang saya lihat 2015, 2016 mulai itu slow ya. 2017 kita flatten, 2018 flatten. Sebenarnya di properti ini nih belum punya momentum untuk terbang. Properti ini seperti pesawat yang keberatan tuh, nggak bisa terbang itu. Mungkin tadi saya setuju, Bro Fembi tadi ngomong bahwa harga ini terlalu tinggi naiknya nih, butuh koreksi. Dan memang sepanjang 2015 sampai 2020 ini koreksinya sudah benar-benar dalam. Oke, Bro Darmadi, ini saya mau kembali ke Bro Clement, bukan saya mau cari yang benar atau salah, saya mau klarifikasi lagi, takut saya juga salah. Bro Clement? Yes. Itu di 2019 kan 50 sampai 60 juta ya, Pondok Indah. Iya. Terus di 2020 tadi sempat bilang 35 juta. Itu transaksi atau penawaran? Transaksi. Transaksi. Jadi betul-betul terjadi ada penurunan gitu ya? Iya. Oke, jadi kurang lebih 40%, 30%. Gitu ya? Pak, kalau saya bilang, mungkin kalau Pondok Indah itu kan banyak tuh Pak, jalan-jalan yang berbeda. Mungkin ada yang memang mahal, setengah mahal. Nah, dan pemain-pemain Pondok Indah kok itu kan orang-orang yang punya duit. Jadi, for me, it's not reasonable before COVID,
Dari 50-60 jadi 30-35. What is the reason? People have not, kalau kita ngomong bahwa setelah COVID baru turunnya begitu, ya mungkin ada alasan. 2017-2018 orang-orang yang punya the have itu tahu properti itu investasi yang bagus. Oke, Bro Darmadi, kalau misalkan memang terjadi transaksi dari 50 ke 35, itu menurut Bro Darmadi kenapa? Menurut saya enggak, itu menurut saya sorry kalau data saya rasa enggak ada. Kalau ada agent-agent di Pondok Indah di sini mungkin bisa clarify karena saya selalu mantau karena kita punya kantor ada 3 di Pondok Indah jadi saya tahu itu angka ya. Pondok Indah memang mengalami penurunan sekitar 2018 tapi tidak signifikan seperti itu dan memang marketnya itu karena udah terlalu tinggi pernah mencapai 50-60 itu saya setuju ya. Tapi mungkin sekarang yang 50-60 itu antara 40-50 ya, yang 30-40 itu jenis Pondok Indah yang lain lagi gitu. Maksudnya di jalan yang berbeda juga gitu ya. Karena kakak saya ada 2 di Pondok Indah, jadi saya tahu dia punya rumah berapa. Mungkin ada kemungkinannya kalaupun untuk terjadi transaksi itu kan biasanya agak hanya sedikit aja lah. 1-2 unit rumah yang memang itu mungkin butuh uang gitu ya. Butuh uang karena keuangan segala macam dia akan jual ke sana. Artinya itu dimungkinkan. Jadi gitu ya. Jadi dimungkinkan seperti itu. Oke, sebelum yang lain Bro Darmadi tahan dulu. Kita mau ke Pak Daniel Handoyo, wakil Century 21. Gimana Pak tanggapannya nih? Obral atau enggak dan kemudian kondisi lapangan seperti apa? Ya Bro Ali, jadi waktu kemarin minta saya jadi narasumber, saya coba ngecek nih Bro Ali. Sebenarnya laporan transaksi data kita ya? itu iya dong, saya coba lihat data kan. Laporan transaksi kita itu gimana sih sebenarnya rata-rata transaksi itu nilai properti yang ditransaksikan itu gitu ya. Ternyata ya tahun 2021 ini nih semester 1 ada di beberapa daerah itu malah harganya malah naik kalau di data saya malah. Di wilayah mana Pak? Kalau bisa spesifik. Terjadi transaksi. Nah, saya cek ini terutama di daerah Bekasi, Jakarta Timur itu semua naik harganya Pak. Nah, saya lalu kan saya coba cross check nih gitu ya kepada kantor-kantor kita di sana. Ternyata ini marketnya end user. Jadi end user itu sebetulnya ya mereka pakai, ya mereka otomatis mereka beli. Nah, memang ada beberapa yang investor, mereka ini standby buyer, Pak. Mereka tuh emang sengaja nunggu, Pak. Harga-harga yang NJOP atau di bawah NJOP. Nah, mungkin faktor-faktor ini yang sebetulnya saya rasa ini nggak akan banyak jumlahnya, tidak akan mempengaruhi market, tapi ini yang di blow up lah sama media gitu loh. Nah, jadi saya rasa sih begitu sih. Nah, cuman memang yang menarik gini Pak. Bro Daniel, saya tadi penasaran. Kalau itu kan di Bekasi, Jakarta Timur, saya setuju. Nanti saya mungkin share sedikit data survei dari Indonesian Property Watch. Tapi kalau fokus ke tadi Pondok Indah, Menteng. Nah, iya ini. Kelapa Gading. Ya, saya mau bicara Pak. Oke. Jadi di data itu ada penurunan kalau transaksinya high rise Pak. High rise. Kalau high rise di daerah-daerah itu turun Pak. Itu betul. Jadi mereka itu katanya rata-rata asal bisa terima cash lepas. You mau 30% lepas. High rise. Nah, tapi kalau landed saya nggak ketemu Pak Ali. Yang artinya yang tapi Century 21 di apa? Halo, ini Bro. Halo, mungkin bisa di mute ya yang ini. Oke, sip. Jadi ngomong apa saya lupa jadinya tuh. Buat Daniel. Jadi kalau apartemen. Jadi kalau di Pondok Indah tadi dari Century nggak tercatat sama sekali ada penurunan. Nggak ada. Kalau dari kita sih flat Pak di situ Pak. Jakarta Selatan itu flat Pak. Jadi dibandingkan dengan 2020 ya, maksudnya dibanding 2020 nggak ada yang penurunan sampai. Kalau 2020 dibandingkan 2020 dibandingkan 2019 gimana Pak? Ya memang ada slide lah, ada slide penurunan Pak. Ada slide, tapi itu bukan bisa dibilang obral ya, karena kan namanya secondary market kan, mungkin kita semua sepakat ya, ada banyak faktor kan Pak kalau orang menjual secondary itu, ya kan? Oke. Bukan cuma dari market price gitu loh, ada urgensi dan segala macam lah sebenarnya kan gitu kan. Iya. Kalau Ali, saya tambahin sebentar dikit aja Pak. Ini poin yang boleh kita bahas. Kelapa Gading Pak, saya ngecek Kelapa Gading. Ini Pak Yopi juga ada di sini. Antekama, baji-baji, tamangku di sini toh, agangku. Ya, Pak Yopi ada di sini. Baik Pak. Sehat Pak. Sehat tuh. Ya. Keluar bahasa daerah nai. Saya baru kasih tahu. Saya baru cek. Saya punya agent dan ini bagus sekali dia ngomong. Kelapa Gading itu memang awalnya waktu COVID itu harga agak turun, tapi probably only 10%.
kebanyakan yang beli adalah end user, ya. Jadi bukan investor, end user. Namun 2021 ini cukup menarik. Harga mulai stabil dan tidak turun. Bahkan ada beberapa unit dijual lebih mahal dari market price. Kenapa? Karena suku bunga KPR rendah. Ketika suku bunga KPR rendah, ada beberapa end user berusaha memanfaatkan dengan suku bunga KPR ini. Nah, ini yang mengakibatkan saya sudah cek ke Kelapa Gading secara volume penjualan dan secara unit, Kelapa Gading sangat bagus sekali, sangat seksi banget. Jadi kalau ada yang berani bilang turun, saya sangat yakin Pak Yopi setuju sama saya. Tidak mungkin Kelapa Gading bisa turun sampai 30%. Bagi saya itu nggak mungkin sekali gitu. Apalagi 50%. Bisa nggak kita minta izin ada dari perwakilan era Kelapa Gading siapa? Wah, di sini nggak ada. Saya udah telepon tadi pagi. Saya nggak tahu ada nggak di sini. Saya nggak tahu. Ada yang saya Pak Yopi, Pak. Itu Pak Yopi mewakili itu, Pak. Pak Yopi boleh lah. Boleh. Dari era dulu. Boleh, silakan Pak Yopi. Ya. Oke, Pak Yopi silakan. Ya, Pak Ali, Pak Darmadi, dan teman-teman semuanya, terima kasih. Jadi kalau Kelapa Gading itu, kalau dibilang yang turun sekali, mungkin ada beberapa. Jadi lihat lokasinya juga, Pak ya. Kalau misalkan di daerah BCS gitu, Pak ya, memang kan harganya orang cari bawa NJOP, gitu Pak ya. Tapi kalau misalnya kayak di Bukit Gading Villa, ada penurunan, tapi nggak seperti terjadi seperti yang kemarin saya juga kaget sampai obral 50%, gitu loh Pak. Jadi melihat beberapa daerah-daerah lama memang kurang lebih 20 juta, gitu loh Pak ya. Misalnya 20 juta ya, kalau Pak Gading ya? Ya 20 juta per meter gitu loh Pak. Oke. Namun jadi gini, kalau menurut saya gini Pak, nggak boleh di generalisir Pak ya, disamaratakan, karena kalau ada transaksi yang murah, mungkin 1-2 gitu Pak ya, tidak bisa disamaratakan semua begitu Pak Ali. Jadi jangan sampai pasar rusak gitu. Ya Pak, tolong tadi saya konfirmasi lagi yang daerah Kelapa Gading yang ada kecenderungan koreksi itu di mana Pak? Jadi kalau koreksi itu yang terjadi di daerah-daerah lama, Pak. Daerah-daerah lama. Ya. Daerah lama itu mungkin ada yang belum tahu nih di seputar mana ya? Gini. Kelapa Gading itu Pak ya terdiri dari kan Kelapa Gading Permai, ya di semua rekornya sekarang Kelapa Gading, dan kemudian kan ada Bangun Cipta Sarana, dan kemudian ada yang developer seperti Villa Gading Indah, Villa Permata Gading gitu loh Pak. Nah, daerah-daerah elit itu, jadi misalnya daerah-daerah kayak Villa Permata Gading, Villa Gading Indah, Bukit Gading Villa, Arta Gading, itu ada koreksi harga. Berapa persen Pak? Ya kira-kira ada yang sampai 10% sampai 20%, 15% lah gitu, 10 sampai 15% lah begitu Pak. Oh maaf Pak Yopi, ada bisa spesifik nggak yang paling tinggi koreksi di mana Pak? Yang paling tinggi. Jadi paling tinggi yang terkoreksi di daerah Bangun Cipta Sarana gitu loh Pak, daerah-daerah pinggir-pinggir Kelapa Gading gitu Pak. Oh di pinggirannya ya, bukan Kelapa Gading ya? Jadi berarti di Kelapa Gading relatif aman. Jadi Kelapa Gading terkoreksi harga, tapi tidak seperti yang diberitakan gitu. Jadi saya setuju dengan Pak Darmadi bilang gitu. Nah, gitu Pak. Oke. Thank you loh Pak Yopi. Nanti kita minta tanggapannya lagi ya. Ada dari. Jadi. Ya, bisa jadi bisa jadi kan mereka memang turun, tapi juga sebetulnya kan dari dulu udah naik. Nah itu tadi saya mau nanya ke Bro Darmadi. Jadi kemungkinannya itu kan harga udah over value, yang tadinya harga pasarnya mungkin gua nggak tahu ya, mungkin 40, kemudian over value naik jadi 50-60, sekarang jatuh lagi jadi 45, dia masih untung sebetulnya. Kita ngomong Kelapa Gading atau yang mana nih? Pondok Indah lagi itu saya cek di Pondok Indah. Kalau kita lihat dari struktur Pondok Indah saya tadi bilang kan, sekarang yang mahal itu yang 40 sampai 50 juta, kemudian turun 30-40, kemudian nanti ada yang main sekitar 28 lah gitu yang kecil-kecil. Nah, kita pakai logic sense aja ya. Orang Pondok Indah itu kan sebenarnya barometer orang kaya Indonesia. Setuju nggak ya? Jadi kalau saya punya concern adalah kalau Pondok Indah bisa turun 50%, Pondok Cabe turun berapa persen begitu? Itu concern saya. Karena orang kaya tuh duitnya napasnya lebih panjang daripada orang-orang pinggiran. Jadi menurut saya ketika narasinya dibangun Menteng, Pondok Indah turun 50%, gue bilang tuh orang miskin jadi apa kalau semua itu turun kayak begitu. Jadi saya langsung bilang
common sense saya dulu yang pertama kali trigger bahwa ini nggak make sense. Dan kedua, Pondok Indah, Menteng, which is orang-orang itu kebanyakan itu adalah sebenarnya orang lama, end user, bukan investor-investor yang banyak begitu. Mereka pakai kok ya. Jadi kalau saya jadi end user, saya mau jual punya saya, make sure saya bisa punya uang untuk beli lagi. Dan bisnis saya mesti hancur banget baru saya bisa banting segitu gede gitu. Jadi, Tahan dulu Pak Darmadi. Di sini kita mau tanya, ada yang dari Kelapa Gading juga nggak ya? Selain Pak Yopi. Mungkin kalau Kelapa Gading ada yang lain mungkin bisa nambahkan. Ya, gitu. silakan. Ada yang dari Kelapa Gading? Ada tadi Pak Hengki. Pak Hengki dari mana Pak Hengki? Pak Hengki tadi ada. Yes. Pak Hengki Rewet. Iya Pak Ali. Pak Hengki, silakan Pak Hengki. Gimana tanggapannya Pak? Ya, Betul kalau koreksi ada Pak, cuman memang nggak terlalu banyak, sekitar koreksi wajar lah 10-15% maksimal Pak. Bahkan terakhir ini di 2021 nih, sebelum ada PPKM ini, marketnya udah mulai kelihatan mulai pulih Pak. Ya, awal tahun 2021 data kita juga udah mulai naik dikit ya malah ya. Iya, udah mulai naik dikit, terus juga kelihatan udah mulai bergairah ya. Sampai di Juni itu masih bagus. Nah, terakhir aja di akhir Juni kan kita ada pengumuman PPKM. Oke, sebelum kita ke depan nih. Jadi Pak Hengki, Bu Hengki ini relatif setuju dengan Pak Yopi kalau harga di Kelapa Gading nggak terlalu koreksi. Iya. Tapi kalau yang tadi Pak Yopi nyebutkan kan di daerah pinggiran Kelapa Gading koreksinya paling tinggi. Dari Pak Hengki pengamatan gimana Pak? Dari data transaksi yang betul-betul real itu ada nggak terjadi penurunan tertinggi di pinggiran Kelapa Gading? Iya, di pinggiran Kelapa Gading memang lebih, karena kan gini, harga-harganya juga kan relatif lebih murah ya dibanding di Kelapa Gading, Summarecon Kelapa Gading. Jadi kebanyakan kan orang-orang yang punya budget low budget itu kan nyasarnya ke sana. Ya mereka berarti kan memang secara ini juga nawar di bawah karena kemampuannya, dan yang pemiliknya juga akhirnya ya karena nggak ada lagi yang lebih tinggi ya dia kasih juga. Jadi memang penurunan memang lebih banyak di pinggir Kelapa Gading. Oke. Berarti relatif. Pak Ali, jangan sampai harga pinggir Kelapa Gading, ya, harga pinggir Kelapa Gading menjadi acuan bagi Kelapa Gading, which is not fair. Betul, setuju. Anda sama aja nyari anak paling bodoh di ITB, kemudian bilang ITB orang itu nggak bisa begitu. Ya, jadi itu poin yang kita clarify gitu ya. Ya, betul. Oke, setuju. Jadi, tapi saya tadi mau tanggapannya. Kelapa Gading dan sekitarnya itu saya mau lihat yang paling rendah ternyata kan bukan Kelapa Gadingnya gitu ya. Iya. Oke, gimana Pak Andi? Jangan-jangan Pak Darmadi yang di Pondok Indah itu dibilang harga turun tuh pinggir Pondok Indah karena kan semua karena semua ngomong punya kayak temen gitu ya, tinggal di mana gitu, apa sebelahnya Pondok Indah itu, apa namanya? Pinggir Pondok Indah banyak Pak. Pondok Pinang ya. Dibilangnya Pondok Indah gitu kan. Iya. Itu namanya marketing, Pak. Itu namanya marketing, Pak. Oke, ini udah Kelapa Gading. Udah, tadi saya mau ke wilayah Pondok Indah. Ada agent dari Pondok Indah yang spesialis Pondok Indah. Bentar, gue cari Li. Ya. Pak, sambil Pak Ali. Ada Raymond. Ada Raymond. Pak Raymond. Tolong kasih ini nih. Saya udah tadi rekam video juga Pak Raymond tuh. Iya, tadi saya lihat juga tuh video Pak Raymond. Pak Raymond. Mungkin Pak Raymond bisa counter yang tadi Pak Clement ya, karena mungkin dia lebih paham di situ ya. Bro Raymond? Belum? Oke. Dari Pondok Indah, ada yang dari Pantai Indah Kapuk? Pak Andi itu Pak Andi tuh Pantai Indah Kapuk tuh Pak Andi. Pak Andi. Bro, gimana bro kalau Pantai Indah Kapuk? Pantai Indah Kapuk mah nggak ada turunnya. Yang turun komisi agent saya tahunya. Komisinya agent yang komisinya turun nggak? Kemarin gue baru LSP nih. Gue kemarin baru ujian. Sorry. Bentar, itu yang raise hand dari Helena Century 21 itu ada mau tanya atau gimana? Atau dari dari Pantai Indah Kapuk atau dari Pondok Indah? Saya dari Pondok Indah, Pak. Oh iya, silakan. Iya, Revival Pondok Indah. Ya. Iya. Silakan Bu, gimana Bu? So far sih kalau yang untuk investor mereka biasanya ngambil harga NJOP, Pak. Gitu. Kalau misalnya di bawah NJOP, investor sekarang jarang ya yang jual di bawah NJOP itu udah jarang. Terus
Tapi saya mau klarifikasi dulu. Yang dimaksud gini. Jadi saat ini kalau menurut Ibu itu kan harga transaksi itu kan nggak sama dengan NJOP. Betul. Ya. Nah, so far sih gini. Jadi harganya itu ya masih tetap di harga 45 sampai 50-an sih Pak so far. Belum turun-turun banget sih gitu. Sana terus sama Radio Dalam terus Haji Nawi, Fatmawati itu juga masih nggak terlalu turun banget karena barangnya kan juga jarang ada gitu. Memang malah supply juga nggak banyak ya? Iya Pak, susah. Kita kadang klien mau cari pun kan kalau misalnya ada investor beberapa yang minta, saya mau minta harga yang lebih murah, harga NJOP gitu udah jarang gitu. Dan setahu saya sih kalau BT-BT yang di Pondok Indah biasanya mereka nggak mau berbagi. Mereka tuh udah kalau memang mereka udah ada grupan gitu, mereka nggak sering-sering share kalau kita nggak deket gitu loh Pak, kayak gitu. Oke, Bu Lena, dari tahun 2020 ada nggak transaksi yang paling rendah di Pondok Indah itu berapa? Biasanya di bawah NJOP itu 30%. Paling di bawah rendah. NJOP 30%, angkanya berapa tuh kira-kira tuh? Kira-kira tuh sekitar 30 sampai 35 sih. Tapi itu pun barangnya beberapa. Dan malahan kalau saya lihat yang kayak Bukit Golf gitu, malah sekarang naik sih. Barangnya kan nggak banyak sekarang, Pak. Oke, coba saya tadi simpulkan dulu nih, Bro Darmadi sama Bro Daniel sama Bro Fembi. Tadi kan dari Welena kurang lebih 30-35 gitu ya. Dan itu kan supply terbatas. Kemudian dari Bro Clement tadi udah klarifikasi, memang ada yang terjadi transaksi 30-35. Mungkin itu bisa kita kita sambungkan nggak banyak, hanya 1-2 yang kemungkinan itu juga butuh uang gitu ya kali ya. Ya betul. Itu pun yang maksudnya mereka dapat pun udah zaman dulu lah mereka, jadi mereka tuh udah termasuk untung gitu loh. Kayak gitu juga. Jadi barangnya benar-benar terbatas sih Pak. Kalau bisa dibilang investor sekarang juga kan biasanya kan saya juga kelola banyak investor gitu. Mereka beli rumah kumuh gitu nanti diusin kayak gitu. Terus ya udah. Sekarang barang nggak banyak soalnya di Pondok Indah juga. Oke, makasih Bu. Ya, baik, terima kasih. Bro Andi, tahun 2020 kemarin pada Indah Kapuk paling rendah jual berapa Pak? Bro? Kemarin berapa ya kemarin ya secondary kemarin? Jadi naik-naikin. Enggak, lupa sih kalau per meternya, tapi pasti sih harganya belasan. Kita kemarin transaksi baru marketing terakhir transaksi bulan lalu 11,3 M. Tapi komisinya amit-amit orang Indah Kapuk mah bener-bener itu. Jadi pelit ya? 1% kemarin kita ujian. Gue LSP loh, jangan salah, gue udah lulus. Oke. Teman-teman broker yang belum LSP harus LSP ya. Jadi kemarin di LSP kan ditulis gitu berapa komisi gitu. Sedih juga sih karena baru transaksi 11,3 M seperti transaksi rumah 3,5 M. Karena komisi 1%. Saya rasa yang penting masih bersyukur lah. Saya rasa masalah komisi ini masalah kita semua kan sebenarnya. Nyambung ke komisi ya. Sebenarnya yang mengajar customer komisinya rendah ya kita juga kan. Ya memang inilah market seperti begini. Kalau kita nggak punya nilai tambah yang akibatnya kita berantem berdarah-darah di bawah ya. Pak Ali, saya hanya mau kasih Anda data ya. Data penjualan saya 2020 dibandingkan 2019. Kita ngomong pra-COVID dengan COVID. 2020 itu ada sebagian udah mulai 10 bulan COVID. Penjualan saya di 2020 ya, karena hari ini topiknya secondary ya, itu naik 14,7%. Jadi secara volume penjualan seluruh sepanjang tahun ya, which is dominan di Jakarta, saya Jabodetabek ya, itu naik 14%. Nilainya boleh dibocorin nggak, Bro Darmadi? Nilainya lebih nggak usah deh ya, nanti dibilang sombong lagi. Jangan salah, era udah TBK, jadi udah boleh bocor. Oh iya, mesti keluar tuh datanya itu, nggak bisa itu. Jadi kalau Anda mau tahu saya bagus atau nggak bagus, lihat aja saya punya saham kan, naiknya udah berapa gitu. Ya. Kalau itu kasih gua saham, gue minta juga nggak dikasih. Jadi Pak Ali, saya belum selesai. Dari 2020 Januari Juni dibandingkan 2021 Januari Juni ya, saya punya omset naik 125%, Pak. Dan saya hanya mau kasih tahu bahwa 90% penjualan adalah secondary.
Sebenarnya yang mesti kita lihat sebenarnya developer, ada developer di sini. Developer sebenarnya nggak happy sekali. Jujur, developer walaupun tadi saya lihat di Sinergi Group mengatakan bahwa kita nggak turun harganya. Ya, lu nggak turun harganya, tapi ukurannya dikecil-kecilin, diskonnya dibanyak-banyakin, gimmick dibanyak-banyakin, ya turun juga gitu. Nggak mungkin secondary turun, primary nggak turun. Nggak mungkin lah. Karena secondary itu seperti tukang tarik celananya primary gitu. Jadi kalau secondary nyungsep, ya primary ikutan nyungsep. Jadi kalau memang benar secondary itu 50% turun, mestinya primary juga 50% berdarah-darah mereka juga turun. Nah, Pak Daniel, Century 21, dia ngomong, saya setuju, apartemen ini yang paling menjadi penyakit sebenarnya. Kenapa? Banyak orang investor beli apartemen, termasuk saya juga nih ya. Nah, sekarang nyari penyewa itu susahnya minta ampun gitu. Ya, jadi kalau kita, yang penting kita punya servis dibayar, kita tuh udah happy. Jadi kadang-kadang harganya slash-nya gila-gila, bisa turun sampai 30-50%. Saya percaya tuh harga sewa. Harga jual orang banyak mau lepas. Jadi tadi ada kenaikan. Ya. Udah Madi, ada kenaikan 14,7%. Itu apartemen berapa persen komposisinya? Waduh, nggak usah diomong Pak. Apartemen tiarap semua Pak. Pak, saya kasih tahu nih informasi. Agen-agen properti yang benar-benar jualan primary sekarang tiarap semua Pak. Kenapa? Komisinya nggak dibayar Pak. Jadi dia kelihatan keren, tapi komisinya nggak dibayar sama developer. Nggak tahu kenapa developer nggak bayar. Ini ada dua kemungkinan nih. Sekarang itu nggak ada penjualan apartemen sedikit, itu karena komisinya atau karena permintaannya yang nggak ada? Jangan-jangan karena komisi kecil semua pada lari? Enggak, komisi gede apartemen. Cuman sekarang Anda tahu, apartemen dulu kan kemarin yang masuk banyak investor-investor yang dijanjikan harga sewa yang bagus. Nah sekarang COVID, asing-asing udah pada kabur. Jadi kalau kita lihat apartemen, ya saya ngomong Pak, daerah selatan dan daerah pusat, ya mungkin bule-bulenya udah pada kabur, ya mereka juga mungkin bayarannya udah rupiah sekarang dan harga rental pasti turun. Dan apartemen-apartemen yang di suburb itu lebih hurt lagi. Oke, Pak Darmadi, ini masalah sedikit sebelum ke topik yang lain, ini saya ada topik kedua, tapi ini tadi menyangkut yang Pak Darmadi. Bro Fembi, bisa ada klarifikasi nggak apartemen-apartemen di daerah Alam Sutra Serpong itu gimana? Kalau saya lihat kan progresnya cukup banyak dan itu omsetnya katanya sih penjualannya meningkat. Bro Fembi? Kalau dari harga ya Pak, kalau dari harga setuju Pak, dari Pak Daniel, Pak Darmadi tadi bilang juga bahwa salah satu demografi yang kena itu adalah high rise Pak. Itu harganya cukup menurun, tapi memang ya kasarnya sih kalau dibilang memang developernya agak struggle Pak untuk memenuhi kuota penjualan. Tapi ini sejak dari mungkin akhir tahun kemarin ya, akhir tahun 2020, pertama waktu waktu COVID itu kan sekitar April sampai Juli itu sempat shock marketnya, tapi balik udah deket akhir tahun 2020 masuk ke 2021 sebenarnya penjualan udah pada naik lagi sih Pak. Termasuk apartemen. Termasuk apartemen Pak. Karena di sana kalau saya pantau kan ada apartemen, ini saya sebut namanya, jangan langsung nggak apa-apa, di komunitas Collab. Di sana ada mulai Collins Trinity, ada Kingland, Alphaland, kemudian ada di Alam Sutra ada apa tuh namanya Pacific Garden sama Sky House. Sky House, ya. LV juga ada. LV ya. Nah itu kan dari ada nggak usah mungkin bukan data lah, artinya ada tanggapan nggak itu ya, pandangan di sana mulai pengamatan Pak Fembi betul-betul naik penjualannya dibandingkan 2020 atau gimana? Betul. Kalau untuk penjualan Pak, terutama dekat akhir 2020 itu pada naik semua Pak penjualan primary-nya ya. Kebetulan saya juga megang koordinatornya di yang Kingland Pak. Dan itu penjualannya membaik Pak, cukup dari LV kita juga kemarin ada penjualan, terus dari jadi apartemen yang sekitar lah ya gitu, itu penjualannya bagus kok Pak. Oke, Pak Fahmi, saya mau lebih spesifik lagi. Ya, penjualan membaik itu kira-kira berapa unit dan ada pertumbuhan atau penurunannya berapa dibandingkan rata-rata tahun 2020 ya? Oke, kalau dibanding 2020 secara whole ya Pak, jadi itu naik Pak. Naik ya? Naik Pak, karena penjualan per launching kan kelihatan tuh kira-kira berapa unit yang dia lepas, atau kalau apartemen biasa berapa lantai gitu ya yang dia lepas. Itu makannya cukup banyak Pak, biasanya minimal sekitar 30-50%-an itu jalan pada saat event launchingnya ya, atau event penjualan barangnya gitu. Jadi masih cukup oke Pak, cuman memang segmennya juga kita tetap harus lihat apartemen ini levelnya yang mana ya kan, terus segmentasinya di mana, karena memang di Serpong ini boleh di ngomong juga kita apartemen ini
agak cukup banyak atau boleh dibilang agak terlalu banyak supply apartemennya. Jadi kompetitifnya nih tinggi nih Pak antar satu dan developer lainnya gitu. Oke, thank you. Bro Andi kan di Alam Sutra juga tuh. Ngelihat gimana, ada tambahan nggak Bro Andi? Iya, ya sama memang kalau apartemen itu sedikit bermasalah. Tadi nyambung ke Bro Darmadi bilang bahwa orang beli apartemen semua nyesek, termasuk beliau juga. Saya tahu beliau cukup punya banyak apartemen. Banyak apartemen yang tidak tersewa. Saya sih udah sewa punya saya. Oh iya. Negosiasinya berdarah-darah, Bos. Kemarin saya baru ketemu sama satu investor besar. Dia manggil saya dan dia minta disewakan apartemen-apartemen dia, dan dia cerita lucu. Karena dia punya apartemen jumlahnya ada 25 unit. Nah, dia mau sewakan, nggak bisa semua. Dan dia bilang apa sama saya? Saya ini kenapa beli apartemen? Karena saya senang tinggal di apartemen. Dan waktu itu memang saya temuin dia di Pantai Mutiara, di apartemennya. Saya senang tinggal di apartemen, dia bilang gitu. Tapi kok saya mikir-mikir, saya beli apartemen ini seperti nyicil, nggak selesai-selesai, kata dia. Karena apa? Yang menjadi masalah adalah service charge-nya. Ya, ini service charge di Indonesia ini memang tinggi sekali. Ini membuat apartemen ini, akhirnya dia bilang, gila lu, gua kayak nyicil terus nih, katanya. Kayak nyicil mobil aja ada stopnya. Ini nyicil rumah, nih nyicil apartemen, gua gak ada stopnya nih. Karena dia tidak ada yang bisa disewakan gitu. Makanya dia bilang, ayo sewain berapa aja, yang penting disewa lah, kata dia. Karena dia punya 25. Ya. Kalau saya nambah Pak Ali lagi, kita tahu Pak Hotman Paris juga banyak apartemen kan, dia minta tolong karena dia nggak bisa bayar IPL. Banyak ruko juga dia. Pak Ali, ini poin yang penting. Kita nih orang properti paling suka ngomong nih. Itu rental rate dari apartemen 7%. Nggak ada 7%. Jangan-jangan hanya 2-3% doang sekarang. Jadi kita juga ngomong, developer kalau pinter, service charge mesti hati-hati. Ya, dia mesti kalau bisa cut cost supaya itu bisa turun gitu. Ya, jadi kalau developer yang pintar, dia harus berusaha pikir gimana caranya supaya service charge itu tidak terlalu membebankan. Apalagi COVID, mereka diam-diam aja. Kita nggak bayar, dibungain sama mereka. Jadi menurut saya, apartemen ini sesuatu yang investasi yang mesti dihati-hatiin. Tadi Pak Fendi ngomong, mungkin saya tadi lagi mikir-mikir kok naik gitu ya. Ya nggak heran, Pak Fendi koordinator di situ. Mana bisa dibilang penjualannya jelek. Nggak bisa lah. Pak Andi juga begitu. Pak Andi juga begitu. Kalau dia pegang proyek, pasti bilang naik terus Pak Andi ya. Ya, jadi cari yang nggak pegang proyek di sono gitu ya. Saya bercanda aja Pak Fendi ya. Jadi saya tanya bilang apartemen adalah sesuatu yang kita punya PR. Saya ngomong sama developer. Seperti kayak begini nih, lu jangan hanya mikir diri you mikir kita dong ya. Service charge itu jangan naik-naik terus ya. Dan PPRS juga mesti tahu gimana caranya supaya maintain, supaya return daripada orang yang invest apartemen itu baliknya nyaman. Kalau enggak orang kapok beli apartemen. Orang kapok apartemen ini bahaya nih. Bro Darmadi. Ya. Jadi itu jangan sampai terjadi. Tapi saya mau nambahin sedikit. Yes. Ingat nggak waktu kita di Malaysia, Bro? Halo? Ya, Bro. Ingat nggak waktu kita di Malaysia, Bro? Ya. Itu apartemen 15.000. Gue ingatnya makan durian doang. Ya, 15.000 per square meter. Karena di Malaysia bisa membuat service charge murah. Kenapa? Ternyata setelah saya selidikin, karena saya kemarin pas sebelum COVID saya ke Malaysia lagi, kita diundang sama satu developer yang lokasinya kira-kira Sudirman-nya lah. Itu 15.000. Ya, itu 0, sekian ringgit gitu, nggak nyampe 1 ringgit gitu ya. Itu apa namanya dia, sorry kok, nggak, pokoknya 15.000 lah. Dia 15.000, berarti 1 ringgit itu berapa? 3.500 ya. Jadi dia 15.000. Itu dia cerita sama kita, tanya kenapa kok bisa. Yang pertama, begitu saya ngelihat karena udah jadi ya, security-nya itu dikit sekali dan itu outsourcing. Kemudian saya lihat ke bagian service charge di atasnya, di bagian fasilitas. Itu ada orang yang ngerjain, cuma 1 orang ngerjain taman, kolam renang, gym. Itu 1 fasilitas ya. Dan itu cuma 1 orang. Saya tanya, ini cukup 1 orang? Dia bilang, kalau 2 atau 3 ngobrol. Kalau 1, dia kerja. Dan semuanya dipakai alat. Jadi pada saat itu mesin lagi berjalan di kolam renang ngebersihin, dia mengerjakan yang lain, nyapu dan sebagainya dan sebagainya.
Terus kemudian engineering, yang mahal itu sebetulnya saya sudah selidikin dan ternyata yang mahal di apartemen itu engineering harus 24 jam dan minimal harus 2 atau 3 orang. Harus ada yang listrik, ada yang lift dan sebagainya kalau macet. Terus kemudian bagian service, cleaning service itu banyak sekali. Terus bagian sehingga membuat per meter perseginya itu menjadi mahal. Menjadi sangat mahal dan itu tidak terus security harus ada di mana-mana. Di tempat parkir ada security, di lantai 1, di lantai basement-nya apa segala macam itu semua menggunakan security. Dan itu harus 3 shift security. Jadi kalau satu shift itu 6 orang atau sampai 10 orang, berarti sudah harus security harus 30 orang. Ya, jadi ini simpelnya Pak Ali, Pak Andi, berarti simpelnya orang mesti efisiensi ya Pak ya? Harus. Oke, kita tahan dulu topik apartemen di Indonesia, desain apartemen di Indonesia. Nah, ini kita akan bicara nanti desain ya, Bro Ali. Ya, kita juga ya Bro Andi, kita tahan dulu untuk yang apartemen. Kita balik lagi ke pasar second nih. Kebetulan nih udah ada Bro Raymond ya? Ya, ayo silakan Raymond. Nah, Bro Raymond, ini dari Pondok Indah, silakan. Tanggapannya gimana Bro Raymond? Udah masuk? Belum di-unmute, Pak. Oh, sorry, belum di-unmute. Ya, malam Pak Ali, Pak. Ya, malam Pak. Tadi kita udah bahas mengenai Pondok Indah. Gimana Pak Raymond, tanggapan betul di sana langsung dari lapangan nih? Ya, Pondok Indah ya. Pondok Indah sih sebenarnya sebelum PPKM ini cukup ini Pak, cukup responnya cukup banyak Pak. Jadi dari bulan Mei Juni ini memang kita ada peningkatan Pak. Justrunya 2 bulan terakhir ini ada peningkatan. Dan itu beberapa stok-stok kita yang lama justru malah kejual Pak, gitu loh. Jadi dan harga juga stabil ya. Jadi bukan anjlok atau bagaimana, ya stabil ya. Jadi ya harga sekarang ya per meter rata-rata kan kalau Pondok Indah tuh ada tiga area ya yang kalau saya bagi 3 tuh kayak yang biasa, yang sedang sama yang height, yang lux ya. Kalau yang height sendiri aja sekitar 35 sampai 40 jutaan masih terjual Pak. Kalau yang sedang koreksi paling tinggi Pak Raymond berapa? Yang terjadi transaksi. Kenapa yang terjadi transaksi? Yang paling tinggi koreksinya. Oh, koreksi paling tinggi di area yang biasa Pak, yang daerah yang biasa itu mungkin dari dulunya sempat di 30 jutaan, 32 bisa ke 25 Pak. Tapi itu daerah yang di tapi itu bukan yang prime Pondok Indahnya berarti kan? Bukan yang prime ya Pak, bukan yang prime. Kalau yang prime stabil Pak. Memang kalau kayak daerah yang prime itu yang kayak Kencana itu mungkin dulu bisa sempat 50 juta, sekarang 40 gitu loh Pak. Gitu loh. Tapi mungkin ada ini nggak ada apa nggak ya pengamatan gini. Orang yang mau jual di Pondok Indah dengan koreksi itu kemungkinannya seperti apa? Butuh uang atau memang dia mau jual Pondok Indah dia pindah ke tempat lain? Oke. Ada beda-beda sih Pak. Kalau memang tahun lalu memang karena awal pandemik Pak itu banyak yang butuh uang ya. Tapi untuk kesini mulai ke semester 1 saya lihat beberapa bukan urgensi yang terkena kayak bank atau apa Pak. Mungkin ada urgensi juga dalam arti yang beberapa kemarin yang bagi waris, yang terus yang mau di cash-in aja Pak. Karena mau cepat-cepat juga ya bagi warisan atau segala macam ya. Terus ada juga yang memang beberapa listing yang dari dulu mau dijual terus laku gitu loh Pak. Karena memang mau pindah. Jadi bukan yang kena utang. Ya saya sih belum dapat ya selama PPKM ini yang memang urgensi dalam kena utang yang harus dibayar yang seperti tahun lalu sih belum ada Pak ya. Gitu. Pak Raymond, saya tolong klarifikasi tadi Pak Ali nanya karena Pak Clement tadi mengatakan di Pondok Indah itu tahun 2019 yang tanah 50 sampai 60 juta itu ketika Covid turun sampai 30 sampai 35 juta. Apa benar itu? Nah, ini kan balik lagi Pak Darkan, Pondok Indah itu kan tadi saya bilang ada 3 kategori. Kalau misalkan yang 50 juta itu berarti kan area yang prime ya, area yang daerah Kencana situ loh. Kencana itu dulunya 50, koreksi harga turun di 40, Pak. Dan itu real kok. Itu juga ada teman saya yang pernah jual tahun 2019 malah 43 juta. Gitu. Jadi
kalau daerah Kencana itu stabil Pak, around antara 30 sampai 40 jutaan lah. Jadi kalau sampai 30 juta, ya saya rasa mungkin itu case tertentu ya Pak. Ya, betul. Jadi memang Gold Lemon juga tadi memang menyampaikan itu case hanya special case aja, apa itu butuh uang. Jadi memang kita semua di sini relatif sementara sepakat kalau penurunan yang terjadi, koreksi yang terjadi itu bukan menggambarkan pasar secara menyeluruh, gitu ya Pak Raymond ya. Betul. Jadi kalau ada 1, 2 sampai 50% mungkin ya kita nggak tahu dia butuh uang segala macam, kita nggak tau ya. Betul. Oke, thank you Pak Raymond. Nanti kita mau tanya-tanya lagi ya. Iya. Ini saya ada topik. Li. Ada. Ya. Awal-awal COVID memang banyak orang yang butuh uang. Betul. Karena kaget kan. Kalau sekarang sih udah stabil kan. Bank juga sama. Bank awal-awal COVID nggak berani ngasih KPR ke fixed income. Sekarang justru dia berikan kepada yang fixed income. Nah besok kita bicara sama bank kan. Ya mau bank besok kita tanya juga nih. Kita kejar nih yang bank nih ya teman-teman. Besok lu berani kejar banknya tuh ya. Pepet pertanyaan yang bagus tuh. Nah itu dulu nggak berani kan. Orang sekarang yang fixed income nih, yang variable income, yang pengusaha-pengusaha bank nggak berani ngasih. Nah ini begitu juga mungkin jual rumah. Yang BU itu udah jual di awal-awal pandemi gitu. Sekarang ini udah enggak. Tapi kalau misalnya pandemi berkelanjutan, mungkin prediksi gua di akhir tahun atau di awal tahun depan ini bisa lagi ada yang terpaksa harus jual-jual rumah lagi, jual-jual aset lagi gitu. Ya itu tuh besok perlu pertanyaan di sama bank, karena bank itu kan banyak yang nggak mau terbuka juga. Ini kita harus bisa terbuka di komunitas ProLab nih. Nanti ya. Gitu. Oke, ini sebelum ini karena waktu udah mau malam juga, udah malam sih. Ya. Ada satu topik lagi. Jadi ini ada kasus ini mungkin Bro Fembi yang lain juga tahu, di teman saya itu beli 2. Mungkinkah kasusnya koreksi itu seperti ini ya? Jadi ini saya ambil contoh, misalkan teman saya itu di waktu itu 2008 itu Bro Fembi di Alam Sutra 250 juta, betul ya, kurang lebih segitu ya. Tapi 2 tahun kemudian sampai 3 tahun kemudian harganya 1,7 M, itu mungkin nggak? Mungkin ya. Mungkin Pak. Iya. Nah, yang terjadi di Pondok Indah dan sekitarnya yang ngomong koreksi itu mungkin nggak kasusnya seperti itu. Jadi misalkan dulunya 250 juta, tapi karena gila-gilaan properti naik jadi 1,7 M, gitu ya. Kemudian jatuh sampai 40%, anggaplah let's say di 1 miliar dia jual, ya. Mungkinkah fenomenanya seperti itu? Jadi bukan koreksi betul-betul dari harga pasarnya, tapi itu udah karena over value ngegelembung, kemudian dari 1,7 menjadi 1 M. Yang sebetulnya kalau dia beli dari 2008, 2009, dia masih untung 250 ke 1 M. Tapi kalau kita bicara dari 1,7, seakan-akan koreksi dalam. Betul ya? Itu yang terjadi di Banten kah atau enggak? Bro Fembi? Kalau sebenarnya kemungkinan gitu ada Pak, tapi tetap kan pada waktu, jadi gini, sebodoh-bodohnya orang ngejual ya sebagai penjual, pasti mereka akan ngejual pada harga market price-nya Pak. Minimal market price-nya kurang-kurang sedikit, mungkin kalau masih untung, masih cuan, ya udah deh dia lepas. Tapi nggak mungkin market price-nya misalnya 1,2 M, terus dia lepasnya 1 M Pak. Biasanya sih nggak mungkin, karena kalau market price 1,2 itu di 1,1 ya kan, itu pasti orang udah ada yang makan Pak. Dan kayak tadi Pak Darmadi juga bilang, area Banten ini memang syarat dengan investor. Dulu mungkin sempat juga banyak spekulator ya kan. Jadi investor-investor ini di Banten masih banyak Pak. Pasaran 1,2 kalau ke 1,1 itu kan berarti udah ada 8% lah, hampir 10% lagi kacak dari market price-nya kan. Kalau bedanya segitu, itu pasti udah ada yang makan Pak. Investor tuh cukup berani, bahkan mereka berani pegang cash gitu ya, beda 10%. Oke, Bro Femi, ini kita bukan berandai-andai. Kalau misalkan pandemi ini berkepanjangan sampai akhir tahun, gitu ya, yang tadinya investor masih bertahan dengan harga yang koreksi tipis lah, mungkin nggak koreksinya semakin dalam gitu? Seberapa persen setingginya? Kalau masih itu sih ada kemungkinan, kayak tadi Pak Andi bilang ya pasti ada Pak. Tapi dari teman kita nih Pak, dan sharing teman-teman agent juga ya, yang biasanya itu ngelepas dan udah BU itu kondisi mereka udah kejepit Pak, dan biasanya ya itu adalah mereka-mereka yang pegang barang tuh 1-3 tahun yang lalu Pak belinya gitu. Jadi 1-2 tahun ini kan mereka beli agak-agak di peak lah, agak di pucuk kasarnya gitu ya. Waktu mereka mulai turun, mereka nih mungkin kejepit sama cicilannya atau sama apa, dan
mereka ngelihat wah kalau ditahan tambah lama tambah terpuruk, cost mereka minusnya tambah besar ya, karena itu dia lepas Pak kadang-kadang. Tapi balik lagi kalau tadi ke investor dan kondisinya kepepetnya nggak terlalu parah, biasanya investor-investor yang cukup kuat lah Pak ya, itu biasanya mereka akan coba tahan Pak, dan mereka mainin properti atau asetnya cukup jago Pak, jadinya nggak kondisi parah-parah udah sekarat banget baru dia lepas, jadi harganya ancur-ancuran sekali gitu. Mereka biasa udah ada planning-planningnya lah kapan mereka mau lepas, jadi harganya pun nggak terlalu jatuh lah kalau boleh dibilang gitu ya. Tapi tadi balik ke pertanyaan Bapak, tetap itu di market price Pak, tinggal lihat market price-nya sekarang di posisi minus berapa gitu. Nah tadi paling maksimum kalau yang saya dapetin itu minus 20, minus 30% kayaknya udah maksimum Pak. Biasanya yang minus 30% itu pun juga nggak banyak, kecuali ya tadi apartemen memang cukup banyak kalau yang dijualnya ngelepasnya agak turun gitu. Oke, bisa tambahin Pak Ali? Iya. Memang gue mau ke Bro Darmadi. Silakan Bro Darmadi. Saya kebetulan adalah orang yang invest di Alam Sutra. Saya beli kafling di Onyx dan Olivia. Jadi saya tahu sekali apa yang terjadi. Waktu jalan tol yang mau masuk ke Alam Sutra itu udah digembus-gembuskan. Saya masih ingat tanah itu di situ 1/4. Lu beli 800.000 Dar. Mungkin ya lu ngomong 900. Wah. Kan tuh harga udah naik 1/4. Nah, Onyx waktu itu dibuka kalau nggak salah 1/4, saya masih ingat. Nah, saya hanya telat 3 bulan saja. Saya beli dari second hand itu udah 2 juta, Pak. Jadi teman saya bilang, lu goblok. Itu harga 1/4. Lu dalam 3 bulan beli 2 juta. Lu tuh goblok. Nah, tapi jangan salah, saya mantau itu tanah karena saya beli mungkin sekitar tahun 2000, mungkin 2004, 2006 kali ya, zaman situ ya. Nah, saya pantau harga itu naik cepat setelah jalan tol itu tembus, Pak. Kemudian Alam Sutra mulai buat banyak hal di dalam situ. Ada hotel, ada living itu naik pernah Pak sampai menyentuh angka 15 juta per square meter. Jadi kita lihat ya, walaupun saya belinya mahal 2 juta, tapi waktu sentuh 15 itu saya merasa worth it banget di investasi. Tapi saya klarifikasi dulu. 2 juta itu tahun berapa? Mungkin 2006 kali, Pak. 2006 atau 2007. Tol kan 2009. Nah, kalau berarti 2000 ya sekitar 2009 berarti. Oke, berarti 2 juta. Itu sampai nyentuh 15 juta itu tahun berapa? Itu sekitar mungkin 3 tahun 4 tahun yang lalu karena kafling saya kecil 240 meter persegi. Jadi 15 juta itu harga yang broker suka ngomong, walaupun mungkin deal-dealnya itu mungkin di 13,5. Tapi memang setelah itu dia mulai turun, Pak. Dan sekarang turunnya tuh between antara mungkin 11 sampai 12 atau bisa juga 10. Tapi tetap kalau kita hitung, saya juga udah untung, Pak. Ya, nah itu poinnya. That's point, Pak Darmadi. Jadi artinya tadi yang kita bicarakan itu kemungkinan koreksi ini bukan harga properti jatuh. Iya. Tapi memang ini ada koreksi karena harga properti udah over value. Ya, setuju. Ya, keseimbangan lebih baru lagi gitu ya. Ya. Lebih tekan lagi. Tapi saya tambahkan satu poin yang paling penting. Ya. Kenapa saya belum jual? Saya punya properti, mau apartemen, mau apa, saya nggak jual. Karena saya belajar dari Pak Herman Sudarsono, bosnya Duta Putra. Dia selalu ngobrol sama saya. Bilang sama saya, Dar, lu kalau keadaan susah, lu makan, lu iritin. Semua lu iritin. Lu jangan beli baju. Lu bayar tuh IPL, lu bayar PBB. Lu jangan mau jual tanah lu ketika keadaan lagi susah. Hanya orang bodoh yang jual tanah dan asetnya pada susah. Kecuali mungkin dia ada utang, bisnisnya rusak. Kalau lu nggak ada utang sama sekali, lu tahan deh, lu gigit jari lu deh sampai berdarah-darah supaya waktu keluar nanti lu baru untung. Jadi mungkin nih kita pemain-pemain properti, investor-investor kita juga kasih tahu. Jangan nafsu mau lepas dari sekarang. Kadang-kadang kalau lu masih bisa tahan napas, tahan nih. Setelah pandemi, percaya saya tahun 98, setelah 98 properti moncer minta ampun. Saya sangat yakin this is the time. Kita hanya tidak sabar aja. Saya malah pikir berita yang kemarin di news itu membuat blunder bagi kita. Membuat orang tuh malas masuk properti. Padahal properti is very good. Jangan hanya lihat istri kita waktu bangun tidur. Memang jelek. Tapi ketika kita backup, dia tampilnya minta ampun. Istri gua bagus-bagus aja tuh. Minta ampun. Jadi jangan nilai pada saat yang jelek. Nilai pada saat yang fair. Itu, Pak. Oke. Pak Daniel, ada tanggapannya nggak yang tadi, Pak? Kemungkinannya koreksi betul jatuh atau enggak? Iya, saya setuju sih, Pak. Kalau untuk kasus Alam Sutra mungkin ya, Pak ya, karena itu ada developer yang memang masih mengembangkan terus di sana kan, sehingga dia bisa kerek terus harganya kan, Pak. Fenomena ini saya rasa belum tentu akan terjadi di daerah yang established, Pak. Oke, kalau tadi kita memang banyak ngomongin Serpong, tapi ini kembali lagi sedikit ke Pondok Indah, Pak. Kok fenomena over value itu terjadi nggak di Pondok Indah, Menteng, dan Kelapa Gading? Kalau menurut saya sih enggak ya, Pak ya.
Kalau menurut saya karena Pondok Indah dan Kelapa Gading itu kenaikannya kan bertahap, Pak. Dan daerahnya juga sudah mature sebenarnya. Pondok Indah menurut saya juga nggak akan mungkin juga bisa menembus angka 100 juta karena daerah itu kan terisolasi sebetulnya Pondok Indah. Oke, Pak Darmadi, tahan dulu bentar, Pak. Saya mau konfirmasi ke Pak Darmadi. Pak Darmadi, ketika 2009 sampai 2012 periode properti lagi naik-naiknya, itu Pondok Indah mengalami overvalue atau enggak? Bagi saya, Pak, Pondok Indah overvalue pun, Pak, itu sesuatu yang normal. Pondok Indah, Senayan, Kebayoran Baru, itu kalau gempa bumi, Pak, dia adalah center of the earthquake, Pak. Jadi kalau dia gempa bumi gede, itu Serpong yang Lebak Bulus itu akan ngikut, cuman dia punya amplitude lebih kecil, Pak. Jadi kita makanya kalau News tadi bilang, kalau turun 50%, yang lain pada hancur semua tuh pasti. Ya, kembali lagi ke pertanyaan saya itu, pertanyaan gue itu, Bro Darmadi. Pondok Indah itu terjadi overvalue nggak? Gitu? Bagi saya tidak overvalue. Pondok Indah itu murah, Pak, menurut saya, Pak, untuk orang-orang kaya seperti begitu. Ya, artinya dulu ketika 2009 sampai 2012 kenaikan di alam sutra dan sekitarnya itu tidak diikuti kenaikan di Pondok Indah yang luar biasa ya. Ya, berarti kalau Anda lihat tadi yang alam sutra saya bilang dari 2 juta bisa jadi 12 juta, 5-6 kali lipat. Itu gede banget, Pak. Tentu Pondok Indah yang harganya jauh lebih mahal dari alam sutra tidak bisa naik sekali lipat seperti gitu. Jadi harganya itu lebih stabil kayak saham dia, Pak. Kalau misalkan Pondok Indah harganya memang tidak terlalu tinggi, tidak se-overvalue-nya Alam Sutra, artinya kemungkinan koreksinya bukan seperti yang overvalue terjadi di Alam Sutra ya. Setuju. Jadi lebih memang ada koreksi, benar-benar koreksi ya. Setuju. Bukan karena dia Karena dia adalah market leader, Pak. Bapak mesti paling bagus ngomong mengenai BSD, Pak. Kayak Nava Park Linden, itu dia jual harganya sangat premium sekali. Itu luar biasa. Itu yang mesti kita bedah sebenarnya. Oke. Sebentar kita bedah. Besok. Oke, Pak Dani, tadi silakan dilanjutkan lagi. Gimana, Pak? Fenomenanya di Pondok Indah jadi gimana? Sepertinya nggak seperti yang terjadi di Alam Sutra ya? Iya, kalau menurut saya sih nggak seperti itu sih, Pak. Ya kan, karena Pondok Indah daerah sudah established, Pak. Dan sekarang kalau kita lihat juga daerah Pondok Indah itu banyak sekali Pak rumah-rumah kosong yang gede-gede nggak pernah dipasang juga pelang untuk dijual kayak gitu juga banyak sekali Pak saat ini Pak. Ya, mereka orang-orang kaya mereka punya kemampuan untuk tahan itu sih menurut saya. Iya, boleh. Ini jadi memang ini kita gali Pak semuanya dari semua aspek supaya semua kita paham sama-sama, jawabannya dari sama-sama semua. Nah, di sini ada rekan media. Sorry. Iya. Tadi disebut masalah Menteng. Kalau Menteng pernah overprice. Kapan tuh? Bu Andi? Pada saat dibilangnya adalah sempat heboh kan waktu itu dijual sampai 100 juta. Padahal itu kan juga ada KLB-nya. KLB-nya waktu itu kan besar sekali kalau misalkan 11 atau 12, tapi orang semua akhirnya berusaha menjual di Menteng sampai dengan 100 juta per meter. Kapan tuh ya Bu Andi ya? Sebelum CBD Sudirman lah terjadi itu. Nah, itu sempat itu terjadi di mana waktu itu Pondok Indah mungkin harganya masih 20-30 juta. Nggak nyampe ya waktu itu. Tapi Pondok Indah udah termasuk tinggi juga. Tapi tiba-tiba Menteng karena ada transaksi 100 juta dengan KLB yang tinggi. Karena dijualnya KLB waktu itu sama developernya. Yang beli kalau nggak salah China itu. Nah, itu lama ya, waktu udah lama ya. Ya, akhirnya itu daerah Menteng sempat overvalue. Dan sekarang memang juga daerah Menteng ini banyak yang mau jual. Juga ya memang cukup bagus harganya. Oke, thank you Bu Andi. Ini ada silakan kalau dari kita minta izin ya ke panelis, ada dari media silakan kalau ada mau pertanyaan, 3 pertanyaan dari media kalau ada. Nggak ada? Nggak ada yang resen? Kang Anto, Bang Edo, sama siapa lagi nih? Banyak. Dari developer nih. Dari developer. Iya, dari developer ada yang nanya kali. Dulu Bang Andi, Bang Ali, saya nyimak dulu. Nah, Bang Edo, silakan dari Investor Daily. Mau nanya ke siapa? Silakan. Diperkenalkan dulu, Bang Edo. Oh, Bang Edo nggak mau nanya ya? Nggak jadi tanya? Bapak-bapak, sehat-sehat. Ya udah saya nanya dikit deh. Khususnya buat Pak Darmadi nih. Ini luar biasa Pak Darmadi nih. Ilmu saya paling banyak malam ini dapat dari Pak Darmadi. Pertama, jangan lihat pada saat bangun tidur ya Pak Darmadi ya. Istri dia Pak, istri kita kan biasa sama-sama aja kan, cantik-cantik juga. Lagi ngeden. Iya, lagi ngeden itu masalahnya. Silakan Bang Edo. Pak Darmadi mau tanya dong.
mau tanya dong. Jadi sekarang kalau menurut Bapak tipsnya gimana untuk kita bisa bertahan ini? Siapa nih kita? Kita ini siapa Pak? Developer, agent atau siapa nih Pak? Kalau agent sih bertahan aja Pak. Buat developer sama buat para agent Pak. Oke. Kalau saya bisa, oke, thank you. Ini pertanyaannya bagus. Saya nggak mau panjang-panjang. Saya rasa zaman sekarang kita juga sadar ya. Kita di kerangkeng di rumah gitu ya. Tapi kita harus tahu, teknologi sekarang luar biasa. Agent saya di Kelapa Gading cerita sama saya, waktu PPKM kemarin, dia terpaksa harus melakukan video call, video conference antara penjual pembeli tanpa harus visit rumahnya dan deal. Dan itu sebenarnya cerita yang bagus. Walaupun dari 10 kasus nggak seperti begitu semuanya. Tapi saya bisa menangkap bahwa agent-agent itu mesti mulai equip dengan teknologi. Ya, seperti kita bisa bahas begitu banyak informasi malam ini dalam 1 jam. Ini luar biasa sekali. Siapa yang mau bayar kita semua untuk ngomong? Dan kita melakukan ini untuk komunitas. Dan saya pikir zaman sekarang nih, ya kemarin juga saya ada di grup yang sinergi Pak Ismet buat. Dan saya pikir ini nggak pernah terjadi di zaman developer 10 tahun yang lalu, di mana mereka bisa sharing, berteman, dan segalanya. Ini sebenarnya cara kita survive adalah bagaimana menggunakan teknologi ini supaya bisa simplify kerjaan kita, ya supaya tidak gampang ketemu dengan orang yang sehingga virus itu kita bisa kuasain sehingga itu menjadi nilai tambah. Baik developer pun zaman sekarang mesti punya nilai tambah. Saya minggu lalu Zoom dengan Matterport perwakilan dari Singapura. Dan saya melihat ini bagus sekali. Memang agak sedikit mahal, tetapi itu mempunyai nilai tambah, di mana orang bisa melihat unit itu dengan lebih baik, 3 dimensi lebih baik. Dan agent-agent yang paling dulu berani invest, paling dulu berani masuk market itu adalah agent-agent yang akan maju ke depan. Kita jadi orang nggak bisa ngeluh. Kita jangan bilang ngomong gini, COVID kita nggak bisa ngapa-ngapain, penjual pembeli nggak mau ketemu kita, lalu kita mau mati. Kita nggak bisa. Saya salut beberapa developer berputar otak bagaimana caranya buat sebuah produk yang menarik, bagaimana buat cara penjualan yang menarik. Saya ambil contoh Sumarekon Bogor, waktu dalam kesulitan COVID tahun lalu, dia berusaha juga dalam kondisi yang sudah tidak nyaman gitu, tapi dia mampu jual hampir, ya kita mungkin 550 unit, hampir 4 triliun ke atas. Itu dilakukan dengan sebuah mindset yang positif. Jadi kalau kita mindsetnya negatif, kita pasti nggak mengambil tindakan. Tapi orang yang pikirannya positif, dia akan berusaha cari celah. Karena di setiap krisis selalu ada kesempatan. Ini yang kita ketemu malam ini. Selalu ada kesempatan. Oke, thank you Bro Darmadi. Oke, mungkin Bro Adi ada yang mau ditambahkan atau yang mau ditanyakan? Ada yang disilakan. Setelah ini mungkin saya minta closing statement dirangkum masing-masing dari Pak Daniel, Pak Darmadi, sama Pak Fembi ya. Ya, dari saya teman-teman terima kasih udah hadir di acara kita malam hari ini. Pak Darmadi, Pak Fembi, Pak Daniel, thank you teman-teman semua yang saya nggak bisa sebut satu-satu. Ada Pak Yopi juga, senior saya di Century 21, ngajarin saya banyak ini. Karena saya masih junior di bisnis Century Broker ini. Jangan gitu, Bandi. Kemudian ada Pak Margo dan sebagainya, ada Pak Hengki. Ya, saya nggak bisa sebutin satu-satu ya. Cuma aja developer juga banyak sekali pada hari ini gabung. Jadi saya Pinpin dan Ali. Jadi disebutnya selalu harus Ali duluan, Pinpin selalu di tengah. Jadi Ali, Pinpin, Andi, Pinpin, Ali itu singkatannya jadi apa? Gitu. Jadi apa sih sebetulnya? Kita mau apa ini? Nah, jadi kami bertiga ini membentuk memang ada sekolahan properti lah, tapi sebetulnya bukan sekolahan, tapi sebetulnya tempat kumpul-kumpul, tempat ngerumpi segala macam, dan sini juga banyak alumni yang masuk juga. Ada Pak Isnaini, itu adalah DPD Ray daripada Kalimantan Barat. Halo Pak Isnaini, buka suaranya dong. Ya, terus itu udah Pak Isnaini ya, terus kemudian Malam Pak Andi, terima kasih. Halo Pak Isnaini, kemudian ada Pak Desmond juga, alumni dari DPD Ray Jogja. Ya, terus kemudian Pak Gunadi ya, dari ini juga yang saya sebutkan adalah alumni Pak Samto juga broker dari Century 21. Juga menjadi, ada Ibu Warti, ada Pak Budi Cung, banyak sekali dah, saya nggak bisa sebutin satu-satu ya. Terima kasih. Jadi kita memang berkumpul bukan untuk belajar, tapi sebetulnya untuk berdiskusi sama-sama. Jadi inilah ProLab, tempat kita bersama-sama, dan
ini teringat sekali, ini teringat pada saat waktu PSBB pertama kali juga tahun 2020 di bulan Maret, saya, Pinpin dan Ali, dan juga termasuk juga ada Dr. Joni, kita sama-sama waktu itu bikin talk show juga seperti ini. Sebetulnya lebih banyak cerita-cerita lah, sebetulnya kayak gini lah, cerita-cerita. Dan kita bertiga kemarin meeting, kita harus hidupkan kembali lah. Karena kita pusing, terlalu banyak berita-berita yang tentang Cifit ya. Sekarang saya nggak ngasih nama COVID karena saya udah ganti namanya jadi Cici aja, bukan Koko lagi, jadi Cifit. Jadi kita udah nggak mau lagi denger si Cifit ini. Jadi supaya imun kita tumbuh, kita berdiskusi di sini. Kita mohon semuanya ikut berpartisipasi. Ayo angkat bicara. Yang mau bicara, bicara. Jangan hanya panelis aja. Raise hand, angkat tangan. Karena semuanya ini adalah untuk kita semua. Dan Ali, kita kan rencana mau sampai tanggal 20, Li. Ya. Setelah PPKM gitu ya. Tetapi tadi saya dapat berita, nggak tahu benar, semoga-moga enggak ya. Katanya PPKM ini bisa berlanjut sampai Agustus. Minggu ketiga. Ya, infonya memang seperti itu ya, tanpa kita nggak tahu. Mudah-mudahan enggak ya. Tadi ada yang apa tuh tergantung dari kondisi tanggal 20 seperti apa statistiknya. Betul. Dan ini teman-teman, jadi kita ini kumpul-kumpul begini, saling sapa, saling bersama-sama, yuk berkomunikasi bersama. Dan saya thank you sekali pembicara-pembicara, panelis-panelis ini semua gratis semua. Panelisnya juga gratis, nggak dibayar. Pada Pak Darmadi itu mahal sekali kalau bayar. Oh, bayar nanti ditransfer, dicek, tolong dicek ya masing-masing rekeningnya. Thank you, Bro Darmadi. Thank you, Bro. Thank you. Ya, udah mau ngasih kita ilmu semuanya untuk bersama-sama. Jadi kita hidupkan imun kita kembali. Karena memang saya juga merasakan ini. Saya bicara begini ya, terus kemudian saya dengerin semangat semua. Ini menambah positif imun kita menjadi lebih kuat lagi ya. Dan kita nggak mau kita kehilangan teman-teman lagi. Sudah terlalu banyak teman saya yang hilang, yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, setiap kali saya di Facebook saya itu hilang dan saya harus delete teman saya itu karena dia sudah hilang dari peredaran. Dan ya, yuk kita sama-sama bersama-sama terus kita tingkatkan. Bahkan saya sama Ali sama Pinpin kemarin sudah menyiapkan tempat ini khusus sampai kita mungkin bisa nanti upgrade. Sekarang ini sampai 500 sudah kita siapkan. Jadi besok boleh teman-teman semua ajak lagi yang lain, datang lagi, kumpul lagi, ngobrolin lagi. Besok seru ya, besok soal bank. Besoknya lagi soal developer. Ya. Developer. Ya, hari Sabtu. Cuma kalau hari Sabtu nggak malam. Ya, Bu Andi, ini ada Pak Harigani dari Ray. Halo Pak Hari. Ini luar biasa. Pak Hari, silakan Pak Hari. Ya, selamat malam semua teman-teman. Malam, Pak Ali. Pak Hari, sehat semua ya. Luar biasa. Thank you loh Pak Hari, supportnya luar biasa. Pak ini juga ya. Ini, ya. Tadi ada Pak Budiarsa juga Pak Hari. Iya, tadi ada Pak Budiarsa ya. Pak Budiarsa. Ya, sempat sebentar saya lihat. Pak Budiarsa cuma mau dengerin Pak Ali bicara aja tuh. Nah, itu Pak Darmadi aja sama Pak Daniel. Saya sih cuma host. Iya. Iya, saya senang nih. Ini diskusinya bagus sekali karena ini masalahnya adalah masalah yang dihadapi juga kita nih dari Ray ya. Kita terutama yang teman-teman ketahui terutama waktu kita Undang-Undang Cipta Kerja, kita bisa minta sama pemerintah supaya ada dukungan dari pemerintah ya supaya dapat kemudahan-kemudahan segala macam ya kan. Terus restruct teman-teman juga ya pengembang. Juga kemarin yang free PPN kemarin juga kita mundur-mandir ke Menko, ke ya nih teman-teman, Pak Harigani ini intens nih memperjuangkan kebijakan PPN nih. Ya. Thank you loh Pak Harigani. Iya sama-sama. Itu semuanya itu kita hanya bisa berjuang kalau kita pakai data Pak Ali. Itu persis benar sekali. Dan
kendala yang dihadapi di negara ini adalah paling susah kita cari data. Kebetulan Pak Ali ini kan juga membantu Ray di badan riset ya, Pak Ali ya teman-teman ketahui ya. Pak Ali udah lama saya ajak di badan risetnya Ray. Dan badan riset itu terdiri atas teman-teman dari property consultant, ada dosen-dosen dari UI, ITB, Untar ya kan. Nah, itu memang problem kita selalu mundar-mandir data primary terutama ya. Dan kalau data MBR, rumah menengah ke bawah, kelas bawah MBR yang harganya 160 juta itu enak karena itu mereka tuh kan dapat bantuan FLPP dari pemerintah ya kan. Bantuan FLPP mereka mengharuskan mereka terdaftar di sirengnya di PUPR, di PPDPP. Jadi semua apa yang mereka lakukan, harga rumahnya yang dijual, lokasi segala itu semua ada ininya apa? Terdaftar semuanya. Jadi itu enak. Tapi rumah di atas 60 juta yang rumah kita bilang rumah komersial ini nggak bisa kita lakukan kayak gitu. Nah, kita kelabakan kemarin. Mundar-mandir kita diancam waktu mau mengextend yang free PPN itu sama kantor Menko juga dibilang itu mana datanya, kita pengen tahu penyerapannya. Kalau data kita sih sekian. Nah kalau mau di bawah target kita sebelumnya, kalau mau di extend, buktikan bahwa itu salah data kita gitu. Nah akhirnya kita panik tuh data-data, kita panggil tuh petinggi-petinggi semuanya dari developer sampai tingkatan ownernya semua, malam-malam kita zoom. Jadi bapak-bapak teman-teman sekelas Pak Hendro, Pak Budiarsa, Pak Hendro Intilen ya, Pak Budiarsa, Ciputra, dan lain-lain ya, semuanya itu ikut kita ngomong sampai malam-malam tuh. Bayangin bos-bos itu turun gunung tuh gitu, akhirnya keluar data. Jadi kita hanya bisa dapat data kalau pada posisi segitu. Nah itu yang kita, kalau udah kepepet begitu baru mau terbuka pengembang. Itu problemnya pengembang kita. Nah saya ngebayangin apa yang dicoba dipancing oleh Pak Ali sekarang ini nih tadi teman-teman tuh, kan gitu kan. Ini jangan-jangan nih ada yang naik-naikin harga, ada kan ya, supaya dibilang jualannya laku terus, naik-naikin harga. Nah, padahal kita ada satu sisi, ada pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya orang-orang yang suka riset kayak Pak Ali gitu kan. Kalau hasil risetnya datanya bagus, bener, ya kan, akurat, yang untung juga adalah teman-teman pelaku-pelaku bisnis properti juga yang primary maupun yang secondary ya kan. Oh bisa tahu benchmarkingnya seperti apa sekarang jadinya ya kan. Nah tapi karena kita semua saling begini ya kan, jadi ini repot. Nah saatnya kita terbuka. Nah kita sekarang lagi tetap berjuang terus. Kebetulan badan riset kita nih dipimpin oleh dari property consultant juga tuh ya kan, dari Pak Ferry Salanto, Pak Ferry Salanto ya. Kita coba bagaimana caranya kita bisa menghasilkan data yang benar-benar baik. Kita sempat didukung oleh Bank Indonesia juga, Pak Ali juga ikut bantu ya kan. Nah, kita berjuang terus lah supaya kita bisa bikin ini bisa bermanfaat buat semua kita inilah. Gitu kira-kira masukan dari saya. Saya pikir apa nih, makanya saya menarik untuk ikut dengerin hari ini karena saya pengen lihat sisi lain dari secondary market gitu seperti apa. Ternyata ya begitu juga lah. Sama juga ya. Kira-kira aja semuanya. Padahal ini udah pentolan-pentolannya semuanya ini ya. Betul ya. Pak Ari, itu tapi data properti di Indonesia memang harus diketahui, Pak. Jadi saya sempat malu pada saat saya ketemu sama bank asing ya, bertanya kepada saya berapa transaksi properti primary maupun secondary di Indonesia. Datanya kita nggak gitu. Iya. Ya begitulah. Jadi jadi kemarin kita pakai asumsi aja, yang pengembang yang TBK aja yang kemarin kita kumpulin itu pun juga kita pakai beberapa orang pentolan-pentolannya untuk tanya ke teman-teman yang lain gitu, biar mereka bisa terbuka gitu lah. Kalau nanya ke levelnya direktur marketing, nah itu paling susah direktur marketing itu. Susah terbuka. Ya, karena direktur marketing Pak baru bayar booking fee sudah diakui penjualan kan. Iya. Pembatalan diabaikan.
Oke, thank you loh Pak Jani, thank you banget Pak supportnya untuk Iya, kasih sama-sama. Pak Hari juga lagi disiapkan tuh jadi panelis loh Pak. Enggak, nanti kita minta panelis juga. Betul. Oke. Pak Hari juga jadi panelis ya. Kita akan minta. Thank you Pak Hari, sukses ya, sehat semua ya. Yo, makasih. Semoga juga di sana. Yo, sama-sama. Yo. Gue lanjutin ya, Li. Gue lanjutin. Oke. Oke, jadi teman-teman sekali lagi terima kasih. Dan kita ada ya, jadi kita ada karena semuanya nih. Jadi saksikan kita terus nih dari hari ini, rencananya sampai dengan tanggal 20, hari Minggu aja berhenti. Hari Minggu stop, tapi hari Sabtunya siang ya, Li, kita lihat. Ya, jam 3 sampai jam 4. Jam 3 sampai jam 4 ya, kecuali Minggu, Minggu enggak, kalau Sabtu jam 3 sampai jam 4 gitu, karena Ali mau malam mingguan katanya, jadi dia nggak bisa kalau hari Sabtu malam-malam katanya gitu. Nah, jadi saksikan terus teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari kita, dari dari Prolab ya. Jadi dan ini juga Bro Pinpin juga belum bisa hadir malam ini juga karena dia lagi ngerjain gelar doktornya ini yang ke berapa nggak tahu tuh. banyak lah. Iya, pokoknya gelar dokternya banyak dah gitu ya. Nah, jadi sekali lagi thank you Pak Darmadi, Pak Fembi, Pak Daniel. Bu Andi, mungkin kita saya minta izin mungkin ada closing statement atau komen-komen dari closing dari Pak Fembi, dari Bro Darmadi sama Pak Daniel ya. Silakan. Atau masukan dari developer mungkin ada developer yang mau tanya. Developer di hari Sabtu aja, Bro. Oh, kalau sekarang mau nanya ke broker mungkin gimana caranya mau nitip jadi lead agent. Bro, nanti Bu Andi, nanti setelah closing statement nanti ditutup sama Bu Andi ya. Ya, oke. Bro Fembi mungkin ada sedikit yang tadi gambaran tadi. Jadi tema pasar second lagi obral itu seperti apa? Silakan closing statement-nya dari Bro Fembi. Ya, mungkin seperti tadi rangkum sedikit ya. Jadi pasar second ini bukan obral jatuh harga lah. Jadi ada koreksi sedikit ya, tapi justru seperti tadi Pak Ali, Pak Andi, Pak Darmadi, Pak Daniel yang sempat diskusi, harga ini kalau misalnya dibilang cukup menarik, ada diskon yang cukup bagus ya kan, ini adalah saatnya untuk membeli ya kan, untuk para investor ini untuk membeli masuk lagi. Kenapa? Karena saya cukup yakin kayak tadi Pak Darmadi bilang, begitu kita lepas dari masa-masa COVID, masa-masa susah ini, biasanya pasti itu akan terbangnya koreksi balik ke atasnya itu cukup tinggi lagi, melambung gitu. Dan saya setuju, tadi saya juga belajar dari Pak Darmadi, benar sekali. Pada saat susah-susah ini nih, salah satu tuh aset properti yang harus benar-benar ditahan ya kan, karena ini adalah aset paling aman yang sebenarnya nanti akan bisa balik nilai investasinya dibalik lebih kencang lagi gitu. Dan terima kasih juga teman-teman Prolab di sini. Saya juga ngikutin dari PSBB yang pertama kali ya. Teman-teman Arebi, para agen ini pasti suka sekali kita di sini, banyak diskusi, banyak manfaatnya. Thank you udah dijalankan nanti sampai tanggal 20 Juli ya. Nanti saya undang teman-teman dari Arebi juga, para agen-agen Arebi untuk bisa ikutin terus nih. Ini banyak sekali pengalaman, pesan-pesannya nih daging semua isinya gitu. Thank you. Ya, thank you Bro Fembi dari Arebi Button. Bro Daniel silakan dari Century 21. Ya, oke. Ya, yang pertama mungkin saya ucapkan terima kasih dulu buat Pak Ali yang udah undang kita semua hari ini ya. Saya rasa kita sebagai agent itu kita perlu menyebarkan vibe yang positif ya, saya rasa ya. Jadi kita juga jangan memberikan suatu momok yang negatif gitu kan, bahwa kalau properti itu turun menjadi misal tadi itu 30%, 50%, lalu itu yang kita sampaikan gitu loh kepada kita punya klien gitu. Dan ini sebetulnya menjadi patokan harga, karena kan secondary market itu membentuk harga sebenarnya dari kita juga, dari broker properti gitu. Jadi saya rasa ya kita mesti sama-sama untuk menyebarkan vibe yang positif bahwa properti itu ya memang harganya nggak akan mungkin bisa turun sampai dalam sekali, karena properti itu kan limited kan sebagaimanapun juga gitu loh. Dan saya lihat sekarang ini banyak sekali investor-investor yang mulai beralih lagi investasi di properti, karena sekarang instrumen-instrumen yang lain juga tidak menghasilkan. Kalau kita lihat dari deposito sekarang, obligasi, emas, segala macam juga angkanya udah kecil sekali. Akhirnya mereka ya safe haven lagi, balik lagi ke properti gitu. Jadi ini sih yang saya lihat sih, banyak sekali mendorong percepatan transaksi pada waktu
post COVID yang terjadi di tahun lalu tuh. Yang seperti tadi Pak Darmadi juga sempat sampaikan, itu juga terjadi di brand kita. Ya memang karena banyak orang yang mengalihkan dia punya aset itu menjadi ke properti lagi sekarang gitu. Ya jadi intinya saya cuma titip pesan untuk teman-teman semua broker, mari kita sebarkan vibe yang positif lah gitu ya. Seperti itu aja sih. Thank you, Pak Ali. Ya, thank you loh, Bro Daniel Handoyo dari Century 21. Makasih udah join juga, udah mau sharing juga. Bro Darmadi? Yes, saya tidak ulangin apa yang Pak Fembi dengan Pak Daniel share tadi udah bagus banget. Jadi saya hanya mengingatkan kita, Anda akan mendapatkan apa yang Anda fokus. Oleh sebab itu, PPKM kali ini kita fokusnya adalah penjualan properti kembali meroket. PPKM kali ini adalah perbanyak prospek, closing mendekat. Jadi mempunyai dari tadi ternyata tulis singkatan ternyata dia. Oh iya. Jadi gini nih Pak, kalau kita umpama saya nanya Anda, 2-3 hari yang lalu Anda lihat nggak mobil Toyota Rush putih? Pasti Anda bilang, ngapain gue lihat Toyota Rush putih? Gue nggak lihat. Tapi kalau hari ini Anda beli mobil Toyota Rush putih, Anda akan lihat banyak Toyota Rush putih. That's why ketika media mengatakan properti turun 50%, saya paling takut adalah semua kepala manusia itu akan fokus ke 50% drop itu. Betul. Makanya kita counter terus, Bro Darmadi. Itu akan menurunkan imun harga properti kita. Kita sebagai developer, kita sebagai agent, kita mesti protect bisnis ini. Dan kita mesti fair. Memang turun, tetapi tidak drastis. Tapi satu hal, kalau Anda miss the point, properti akan lari lebih kencang. Jangan fokus properti turun 10%. Ketika Anda kehilangan kesempatan, properti naik 50%. Tahan duit Anda. Duit di bank sekarang 6.700 triliun. Begitu pandemi selesai, properti ludes semua. Terima kasih. Thank you, Bro Darmadi. Tolong dicek nanti rekeningnya ya, apa masuk atau enggak. Kalau enggak, mohon maaf. Oke, Bro Andi, silakan ditutup, Bro Andi. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman sekali lagi, terima kasih untuk semua udah hadir di sini. Besok itu kita dengan jam yang sama, kita akan berbicara dengan perbankan. Bagaimana perbankan menyiasatinya lagi nih dengan kondisi yang kedua. Ya, terus kemudian hari Sabtu nih topiknya lebih seru lagi. Bagi teman-teman agent juga ayo silakan bergabung. Karena kita akan menghadirkan 3 pembicara dari developer. 4. Ya, 4 developer itu udah oke semua ya. Udah oke. Li ya. Bisa disebutin ya Li ya. Berarti. Bisa. Jadi dari BSD Pak Alim, nanti dari Ciputra Pak Yance, Sumarekon Pak Albert, Lipo Pak Yopi. Ya. Jadi 4 developer kita akan undang mereka. Kita mau tahu, kita mau bedah. Ya, ini harga jangan-jangan mereka juga nih yang bikin harga naik kan, naik terus ya. Pengalaman saya begitu ya, waktu jadi salah satu eksekutif di satu perusahaan developer, kalau jualannya cepet gampang dibilangnya harganya kemurahan, disuruh naikin terus jadinya gitu ya. Jadi ini hari Sabtu nih kita bedah nih sama-sama nih, developer harus terbuka kata Pak Harigani. Ya harus terbuka nih sekarang nih dengan kondisi gini nih harus terbuka. Kita nggak buka profitnya. Sebetulnya ya developer itu udah untung, orang developer punya tanah udah jauh hari, udah lama-lama dari dulu, harganya juga masih murah. Ya sekarang dijual mahal dia bilang rugi. Rugi dari mana kita nggak tahu ya. Terus kemudian kita ada lagi untuk kita juga pakai cara apa sih, media sosial mana yang paling tepat gitu ya untuk jualan di masa sekarang ini gitu ya. Karena kan banyak sekali nih media-media sosial udah mulai, tapi kok saya punya media sosial kok nggak dilihat orang, nggak dilirik, nggak diapa segala macam. Dan ini kita akan, para ahlinya kita akan undang. Terus kemudian juga kita ada nanti perkembangan tren arsitektur nih. Arsitektur ini kan juga ternyata berpengaruh ya, kalau kita ngelihat ini beberapa developer juga arsitek-arsiteknya udah mulai meninggalkan dinosaurus arsitektur gitu ya. Jadi kita akan ada di sana. Terus kemudian juga kita akan undang lebih kepada motivasi diri, bagaimana kita membangun karakter positif di tengah kondisi saat ini gitu ya. Bagaimana cara membangunnya ini nanti beberapa Pak Andreas Nawawi sama Pak Prasetya bersama Bro Pinpin nanti juga ada. Terus kemudian kita lagi undang lagi dengan pakar-pakar marketing, semoga juga ada. Oke, kita sebutin aja ya, Ri, kita mau undang ya, tapi mudah-mudahan mau ya beliau ya. Waktu tahun lalu mau, beliau mau, waktu saya undang tahun lalu mau gitu ya. Semoga tahun ini mau juga. Itu Pak Hermawan Kartajaya kita lagi mengundang juga. Kita mau tahu kiat-kiat apa lagi nih, dan bagaimana nih Pak
kalau misalnya sampai pandemi ini berlangsung nih, ya sampai dengan Agustus, kemudian berlanjut lagi sampai Desember, ini seperti apa? Strategi marketing seperti apa? Waktu beliau tahun 2020 sudah mengeluarkan strategi marketing dan itu sangat bagus sekali. Kita ikutin di mana beliau lebih mengatakan kepada empati kalau kita mau dapat simpati. Nah, itu juga luar biasa. Kita akan tunggu mereka. Jadi teman-teman tetap stay, tetap ikutin kita punya, dan kalau memang mau selalu ada update ya, selalu mau ada update tentang acara-acara kita, bisa gabung di grup kita ya. Bisa gabung di grup kita. Kita mau kasih ke siapa nih disuruh handle nih? Boleh nanti gue suruh manajemen aja. Jadi silakan dari grup manajemen untuk di chat ya, di situ bisa lihat di chat siapa yang bisa WA-nya ya, bisa langsung WA Japri minta tolong dimasukin ke dalam grup WA. Jadi kita kalau pasti ke situ kita akan memberikan informasi-informasi tentang kita punya acara-acara setiap harinya, judulnya apa segala macam. Karena kita per 3 hari kita akan buat, per 3 hari kita akan rilis judul-judulnya. Jadi Japri kemana Pak? Oke, Japri kemana? Sebentar. Oke. Nanti saya ini deh. Oke, sementara saya bicara mungkin Ali bisa kasih tahu di grup chat ya, di chat bisa hubungin kemana. Nah, ini bisa juga teman-teman ajak semua pelaku-pelaku properti maupun pembeli-pembeli properti, investor-investor, ajak masuk. Investor Anda kasih tahu nih Pak, masuk Pak di grup ini, tentu akan menjadi motivasi mereka juga untuk membeli kan. Jadi jangan kita orang propertinya aja nih, pembelinya juga harus nih. Membelinya harus ikut masuk ke sini, ikut ngedengerin, ikut supaya semangat. Jadi yang semangat bukan cuma kita, yang semangat juga pembeli-pembeli kita juga tetap semangat. Seperti yang pembeli yang punya nitip apartemen yang banyak itu juga dia cerita dan akhirnya menyemangati diri sendiri bahwa ya dia tetap harus melakukan pembelian properti selanjutnya. Ya, kita katakan ada yang istilahnya hedging. Kan hedging bukan cuma hanya di keuangan, hedging juga bisa di properti, bagaimana kita menghedging properti kita dan sebagainya. Nah, ini harus kita sama-sama bersama-sama lah ya untuk memajukan properti di Indonesia dan juga meningkatkan imun kita ya. Mungkin udah di sini sudah ada hubunginnya ke Ibu Rizda. Ya, Ibu Irisda, tolong dicatat nomor telepon itu ada. Silakan nanti ada WA-nya di WA aja. Nanti langsung dihubungi sama Rizda sama Andri ya. Di WA aja nanti langsung dihubungi. Itu saya ada satu invite group ya, komunitas. Tapi kayaknya udah penuh deh. Nah, itu takutnya udah penuh. Tapi nanti coba kita buka lagi yang baru deh. Udah ada 6 grup komunitas soalnya. Oke, nanti silakan aja titip WA-nya ke Rizda atau Andri ya. Nanti langsung kami akan jawab ya. Ya, komunitas kita itu sekarang itu lebih dari 2.000 komunitas, ya, lebih dari 2.000 komunitas, jadi bisa saling bicara, bisa saling ngobrol, bisa saling apa segala macam. Nah, kita kumpul bersamanya itu adalah di Zoom seperti ini. Kita kumpulnya itu di Zoom seperti ini. Ya, kita mungkin Pak Isna ini bisa sedikit kasih testimoni Pak Isna ini bagaimana kondisi kita punya komunitas ProLab ini. Oh iya, terima kasih Pak Andi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Salam kenal, saya Isnaini dari Pontianak. Kebetulan saya juga tergabung sebagai Ketua REI Kalimantan Barat dan juga Ketua Badan REST DPP REI. Saya bergabung dengan ProLab ini diajak oleh Pak Andi karena kita satu kegiatan di Badan Diklat DPP REI. Kemudian lebih kurang sudah setahun lebih kali ya. Tidak pernah ketemu fisik, jadi hanya ketemu secara virtual, hanya lihat dari leher ke atas, kalau dada ke bawah belum pernah ketemu nih sama Pak Ali dan seterusnya. Jadi tadi Pak Ali bilang forum-forum ProLab itu untuk sharing, tapi bagi saya buat saya belajar. Saya sudah jadi developer lebih kurang 11-12 tahun.
sejak bergabung di ProLab, banyak hal baru yang saya dapat. Dan sebelumnya saya menjadi developer itu ya otodidak, bertanya dengan senior sana, senior sini, begitu. Tapi sejak bergabung dengan ProLab, terutama di era pandemi, saya merasakan bahwa model bisnis yang saya lakukan, pola bisnis yang saya lakukan sebelum masa pandemi sudah tidak bisa lagi berjalan di era pandemi ini. Jadi saya harus berubah. Tim saya juga harus berubah. Tapi saya tidak tahu apa yang harus saya rubah dan bagaimana cara berubahnya. Beruntung saya dikenal dengan Pak Andi, diajak bergabung di ProLab, dan saya di sini bisa sharing dengan banyak pakar-pakarnya, banyak suhu-suhunya, banyak suheng-suhengnya, sehingga pelan-pelan saya bisa mendapat insight, dapat tambahan pengetahuan untuk bagaimana bisa memimpin bisnis saya melewati masa pandemi ini. Dan syukur alhamdulillah puji Tuhan kita masih bisa survive lah. Tadi juga mendengar semangat sekali dari Pak Darmawan begitu ya, Pak Darmadi, Pak Darmadi. Jadi dulunya saya sempat ngeluh, nih pandemi kita mau ngapain gitu kan. Masa kita tinggal diam aja tanpa berbuat sesuatu. Menurut Sun Tzu itu kan pertahanan terbaik adalah menyerang. Jadi Pak Andi bilang menyerang itu di marketing. Begitu katanya. Nah, saya termotivasi lagi. Begitu juga Pak Darmadi tadi bilang bahwa kita jangan biarkan mindset jangan biarkan isu rumah sekundari di Menteng itu harganya jatuh bebas sehingga menjadi terekam dalam benak masyarakat, jadi susah kita jualan. Begitu pula sebaliknya kita harus tetap optimis bagaimana isu-isu itu bisa kita counter. Jadi saya kira pengalaman saya di ProLab ini banyak sekali. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, tapi yang jelas banyak hal yang saya dapat. Saya bisa bertahan, saya bisa malah bukan bertahan lah, lebih survive lah, lebih survive. Saya baru eksekusi lahan baru lagi gitu kan. Malam ini saya baru dapat lagi insight baru bahwa kita harus siap-siap booming properti pasca pandemi. Kira-kira begitu saya tangkap dari Pak Darmadi. Ada sekian ribu triliun dana di bank yang nganggur, yang setelah pandemi ini para investor akan cari kita untuk beli. Keren, jadi kita keren. harus siap-siap dari saya. Makasih Pak Andi, saya kira demikian banyak manfaat yang saya rasakan. Makasih. Terima kasih Pak Isnaini. Nah teman-teman, jadi silakan Anda selalu ada di dalam komunitas kita di ProLab. Sampai ketemu besok dan silakan Ali, saya kembalikan. Oke, thank you semuanya ya. Langsung kita tutup aja. Jadi tadi kesimpulannya tidak ada kesimpulannya masing-masing disimpulkan masing-masing. Tapi kembali lagi ini baik kita semua bertanya, kita semua yang menjawab juga. Oke, selamat malam semua Bapak Ibu. Thank you semua, sukses semua, luar biasa. Ini Pak Darmadi, Pak Daniel, Pak Fembi sama teman-teman semua. Ini ada dari Ray White juga tadi lupa disebutkan. Ada dari LG Hooker ada. LG Hooker dari Ray White. Kita selalu berkolaborasi, selalu sinergi ya, jangan apa jadinya tuh. Ini keselip nih soalnya nih bangkunya nih. Jangan segan-segan kita untuk berkolaborasi, sinergi selalu. Thank you, selamat malam semua, sukses untuk semua, sehat-sehat semua ya. Thank you semua, thank you. Terima kasih Dar. Pak Gunadi, malam. Terima kasih Pak Gunadi. Wah. Terima kasih Pak Andi. Bro Pintin. Terima kasih semuanya. Ya, jangan lupa besok ya. Pak Gede, ada Pak Gede. Wih. Pak Gede, halo Pak Gede. Bali. Pak Bli. Kapan beli Bali? Apa kabar Bli? Bro Freli. Baik. Malam Pak semuanya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Manado, Bro Freli. Halo. Bro Freli, apa kabar? Femri, mantap semuanya nih. Luar biasa. Keren. Oh, Pak dipoto tadi ya? Lagi seru-serunya PPKM. Besok malam Pak dipoto. Udah kelewat. Ini mau lanjut nih. Pak Juanda. Halo Pak.
pas sampai jam 12 bro, sampai jam 12. Biasa ngalong, Pak. Biasa ngalong. Pokok Juanda langsung udah siap-siap dia buat ngalong. Itu pada sore juga ada tuh. saya malam ini nggak ikutan Pak Andi. Ya. Belum pulang ini. Belum pulang. Tuh kan kalau Pak Isnani nggak ikut semua itu. Jangan dong. Jangan dong, saya belum balik ini. Pak Is, mau tanya Pak Is. Iya Pak. PPKM di Pontianak. Bentar dari Batam. Iya Pak Gunadi. Bagaimana PPKM di Pontianak? Semakin ketat Pak. Jadi sudah ada himbauan dari Gubernur dan Wali Kota untuk kantor pemerintah itu 75% WFH, 25% WFO. Kalau swasta 50-50. Kemudian mall itu sampai jam 8 malam aja bukanya. Kemudian semua warung-warung kopi, rumah makan hanya sampai jam berapa ya? Jam 8 malam juga. Kemudian sejumlah jalan protokol ditutup sejak jam 8 malam sampai jam 11 malam. Ya. Ya, jadi sepi, Pak. Juga ya. Sepi. Kemudian budaya orang Pontianak ini kan nongkrong di warung kopi kan Pak ya. Jadi ya itu ditutup, dirazia, dibubarin gitu Pak. Dihimbau, dibubarkan gitu. Ya, kemudian rumah sakit sudah 80% okupansinya. Tabung gas 2 hari yang lalu sempat langka tapi sekarang sudah tercukupi. Saya dalam seminggu ini 6 orang keluarga saya meninggal. 6 orang. Ya, om, kemudian tante gitu ya, kerabat lah Pak, kerabat. Setiap hari 1, 2 hari 1 gitu ya. Dan kerabat saya ya usia sudah di atas 60 tahun dan komorbid. Jadi ya, jadi Pontianak zona merah yang hampir hitam. Merahnya pekat kali gitu. Setuju. Luar biasa ya, Pak Is, yang memang challenging banget dalam situasi yang seperti ini. Ditambah lagi edaran dari Menteri Dalam Negeri, ya jadi agak ini juga nih, seru juga mengenai PPKM ini nih, terutama sektor konstruksi yang harus menyelesaikan kewajiban serah terima tepat waktu dan lain sebagainya. Ini nggak gampang untuk mengaturnya. Nah, biasa. Artinya Pak Gun adalah developer yang baik karena memikirkan bagaimana caranya serah terima tepat waktu. Tapi ada developer yang malah berpikir sebaliknya Pak Gun. Wah, syukur dengan adanya PKPM ada alasan untuk serah terima. Iya. Kan boleh ada Pak Gun, pos mayor kan? Iya. Iya betul. Bukan itu. Ini kan kalau lagi ini untuk yang lain ya, teman-teman yang lain saya tahu pusingnya lah. Itu kan tukang-tukang itu kan dari Jawa, dari daerah, langsung tap gitu juga nggak mudah juga loh untuk dipikirkan. Pak Gun, jadi ini Pak Gun rencana tadi sore saya sama Pimpin sama Ali juga bicara. Kita mau cari tahu nih pembicaranya. Siapa sih yang bisa tolong bicara? Ini masalah konstruksi ya. Konstruksi itu kan ternyata pabrik konstruksi kan Pak, bukan konstruksi swasta nih. Nah ini kalau dirazia, ini menjadi gray area. Ini bagaimana? Karena kan konstruksi kan kita anggap masih boleh jalan 100%, tapi ternyata di peraturannya kan itu hanya untuk pabrik konstruksi. Infrastruktur, lebih jelas lagi infrastruktur publik. Infrastruktur publik. Nah, bukan konstruksi berarti kan, Pak? Konstruksi dalam kurung infrastruktur publik. Nah, itu dia. Nah, bagaimana dengan gray area? Ya, mungkin nggak tahu nanti lagi ini dengan Ray dan lain sebagainya nih. Hal-hal yang seperti ini yang mesti diperjelas gitu loh. Ya, kalau ada punya channel ke Pak Luhut sih boleh juga nih Prolab ngadain suruh Pak. Pak Topo. Oh, ya. Udah tadi Pak Luhut telepon gua bilang nanti deh Pak, Bapak tunggu dulu aja deh gitu. Oh, gaya lu.
Dia kan nanya tuh. Sekarang tuh baru di podcastnya si Deddy Corbuzier. Ya, maksudnya ini Pak, kita pengembang semua nih. Ya nggak apa-apa kita fasilitasikan. Nanti kita besok ya. Besok di hari ini masih lagi hot-hotnya. Lagi sesi bingung. Semuanya lagi sesi bingung. Besok mungkin ada jalan keluarnya. Ya. Jadi kita minta ketegasan juga nih gitu dari Pak Luhut kan yang sebagai ketuanya sekarang kan untuk masalah pandemi ini. Iya sih. Jadi ya kita. Pak Andi, kalau hostnya gue pindah ke lu bisa ya? Hah? Hostnya gue pindah ke lu, kalau gue live. Lu mau kemana, Li? Hilang semua nggak nih kalau gue live? Hilang. Enggak, hostnya udah ke lu ya? Hostnya udah ke lu. Hilang, lu nggak boleh kemana-mana lu, enak biasalah malam-malam masa sih ngejuman terus ya. Pak Is balik ke rumah dulu Pak Is. Oh ini malam Jumat ya, ini malam Jumat ya Li ya, pantesan. Tuna Rasul katanya. Saya ingin balik ke rumah dulu nih, belum pulang nih. Ya, belum balik ke rumah. Pak Isnaini itu melaksanakan kewajiban juga ya Pak Isnaini. Pak Isnaini kalau sampai jam segini masih di kantor, berarti bisnisnya lancar. Amin. Terima kasih banyak. Saya live duluan ya. Malam besok lah kelas kalongnya. Terima kasih. Oke, semuanya. Thank you ya. Saya juga harus mengerjakan tugas lagi. Thank you. Semuanya lah Pak Ikan. Rame nih. Thank you Pak Sabto. Thank you Pak Bro Firman. Thank you. Thank you. Selamat malam Pak. Thank you. Malam semuanya, terima kasih Pak Andi. Thank you Pak Sudianto. Terima kasih Pak Andi, Jenley. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak Ali. Yo, thank you semuanya Pak Juventus, thank you. Sampai ketemu besok ya Pak. Yo, sampai besok Pak, sampai besok. Pak. Ini Pak, thank you. Yo, saya N ya. 1, 2, 3.